dunia waddin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Oke, alhamdulillah ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul pada acara kajian online kali ini ya, yang merujuk kepada kitab Tazkiyatus Sami At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang insya Allah akan dibawakan langsung oleh Ustadz kita semua ya, Ustadz Fadil Al-Maki. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke materi inti, alangkah baiknya kita membaca Bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu ya teman-teman semuanya, marilah kita mulai acara ini. Dan untuk kepada Ustadz Fadil Al-Maki, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, jazakillah khair. Nabila Laila Tanzila. Bagus sekali namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para sahabat dan keluarga beliau. Naam, kali ini kita akan membahas kitab At-Tibyan, kitab yang membahas adab seorang amilul Quran ataupun penghafal Al-Quran. Baik. Kita masuk sekarang ke dalam pembahasan bagaimana penampilan seorang penghafal Al-Quran. Setelah minggu lalu kita membahas mengenai bagaimana seorang penghafal Quran itu menjaga adab hatinya dari berbagai macam sikap sombong, dengki, kemudian juga pemarah dan yang lainnya, dan kita bahas di sebulan yang lalu. Baik, setelah kita pahamin bagaimana sifat-sifat hasad, dengki, sombong, pemarah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana penampilan kita, yakni penampilan adab zahir kita. Wa yanbaghi qala di sini Imam Nawawi rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyidis salihin fid dharain amin. Wa yanbaghi lil muallimi, di sini walaupun beliau menegaskan seyogianya bagi seorang muallim, namun juga Imam Nawawi menjelaskan semua adab muallim juga merupakan adab muta'allim, adab pengajar. Muallim itu pengajar. Adab pengajar di sini juga merupakan adab seorang pelajar juga. Jadi kalau beliau bilang mu'allim itu juga merupakan bagian dari adab pelajar juga. An yatakhallaqa, agar dia berakhlak, agar dia bersikap, memiliki budi pekerti, bil mahasin, dengan yang baik-baik. Allati warada asy-syar'u biha, yang telah diajarkan oleh syariat. Yang sudah dijelaskan oleh syariat. Wal khisali al-mardiyah, dan juga sikap-sikap yang terpuji. Jadi ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau memang kami ini belum menjadi orang yang baik, belum menjadi orang yang berkualitas, hati kami juga belum bagus. Maka harus kita pahami, sesungguhnya ciri amal kita yang diterima itu, ciri bacaan Quran kita yang baik itu ada berbekas pada hati kita. Ketika ada bekas pada hati, nanti juga ada bekas pada keseharian kita, pada akhlak kita. Ketika datang bulan Ramadan, salah seorang ulama di Yaman, Habib Umar bin Hafid, belum mengingatkan bahwasanya semua yang kita lakukan ibadah di bulan Ramadan, salat kita, puasa kita, tarawih kita, baca Quran kita, zikir kita, zakat kita, i'tikaf kita, yang pertama pastikan niat mengharap ridha Allah, kemudian karena melaksanakan kewajiban. Selain itu, hendaknya ada yang kita niatkan untuk membersihkan hati kita. Karena nanti semua manusia akan menghadap kepada Allah, dan semuanya akan celaka kecuali mereka menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Barang kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka itulah salah satu juga tujuan utama kita untuk membaca Al-Quran, banyak-banyak duduk bersama Ahlul Quran, sehingga ketika kita menjadi seorang santri pelajar Al-Quran, tapi tidak ada penambahan dari segi kebersihan hati kita, nah ini perlu dipertanyakan. Berarti ada ibarat kata Nabila minum kopi masih ngantuk.
Ibarat kata si Rofa pakai skincare tapi masih gelap. Nah, itu berarti ada masalah pada skincare-nya. Si Fani juga demikian. Ini harus diperbaikin. Di mana diperbaikin? Adab ketika membaca Al-Quran, adab ketika menghafal Al-Quran. Siapa? Maka karena itu juga kalau kalian Aida yang sering kesini, kalian sering main kesini itu agak sedikit tegas Ustadz didik mereka ke dalam hal adab, akhlak. Ketika ada dulu sempat ada di sini santri yang berantem 3 hari, hampir 3 hari. Kenapa? Karena salah satu santri itu memang dia pamong dan berkewajiban untuk menyampaikan ke Ustadz akan kekurangan teman-temannya. Bukan berarti karena dia syirik, bukan, tapi dia untuk membantu temannya, Ustadz kayaknya si fulan ini harus kita perbaikin di sini. Dan sampai bertanya ke Ustadz. Akhirnya Ustadz panggil 2 orang tersebut, Ustadz bilang kalian diasingkan dulu, tidur di lantai atas dulu. Berdua aja dulu, yang lain biarkan mereka di atas dulu. Nah, yang 2 ini selama hampir 3 hari itu nggak mau bicara sama pamongnya. Ibarat Nabila nggak mau bicara sama Amir, ngambek aja karena Amir ini menurut Nabila lidahnya terlalu cepu. Padahal bukan cepu, menjalankan tugas. Apa yang Ustadz ambil langkah? Ustadz bilang kalau memang setelah 3 hari kalian nggak mau maaf-maafan, pulang aja. Kenapa? Karena nggak layak untuk jadi santri dan nggak layak untuk jadi santri tahfidz. Nggak layak untuk jadi santri, nggak layak juga untuk jadi santri tahfidz. Karena santri tahfidz itu tinggi sekali derajatnya dan adabnya juga harus sangat tinggi dijaga. Akhirnya mereka maaf-maafan, tapi namanya perempuan lewat video call. Astagfirullah. Rumah cuma 10 meter ini dari sini ke belakang kok video call. Begitulah perempuan. Nah, kenapa Ustadz mengambil tindakan tegas? Karena sangat memalukan. Kalau misalnya begini saja, ada penghafal Quran, kemudian dia juga ngajar tafsir, tapi ketahuan korupsi. Dianya korupsi, kan sangat memalukan pastinya. Nah, demikian juga ketika ada santri tahfidz yang kemudian tidak bisa mengalahkan egonya, tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, berarti ada masalahnya. Kenapa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah, yakni Al-Quran juga zikir. Dengan membaca Al-Quran, hati menjadi tenang. Nah, itu kalau ada orang yang minum kopi manis, tapi kemudian nggak merasakan manisnya, berarti ada masalah. Sama apa? Gulanya. Berarti Amir, dia bukan taruh gula, dia taruh coklat tadi itu. Nah, demikian juga kalau misalnya Dinar, kemudian dia tidak bisa menjaga hatinya, tidak bisa menjaga akhlaknya, berarti ada masalah. Di mana masalahnya? Di cara baca Qur'annya, adabnya, dan juga keilmuannya. Seperti orang minum kopi yang ditambah gula tapi nggak manis. Jangan salahkan gulanya, salah sendoknya. Harusnya ngambil gula, malah ngambil coklat. Baik, paham ya? Nah, kenapa mungkin kalau kalian ketemu dengan seorang guru, ustadz, ustazah, dan mereka melihat akhlak kalian bermasalah, itu agak sedikit kecewa. Dikarenakan santri tahfidz itu, hafizah dan juga hafidz itu, akhlaknya harus sangat-sangat dijaga. Demikian juga ustadz, ada banyak yang harus kita perbaikin dan kita islah, agar tidak menjadi fitnah. Naam. Wal khisalul hamidah wasyaim al-mardiyah, dan juga dia memenuhi dirinya dengan sifat-sifat mardiyah, sifat-sifat mardiyah yang terpuji di sini dan juga yang diridai. Setelah dia mendalami dan mengamalkan karakter yang terpuji, kemudian juga karakter yang diridai. Bagaimana karakter yang diridai tadi? Allati yang arsyadahullahu, Allah telah menunjukkan kita ilaiha, kepadanya. Apa saja tadi itu? Yang merupakan khisal hamidah, karakter-karakter yang terpuji, syaim al-mardiyah, sikap-sikap yang diridai. Apa saja? Minaz zuhadah, yakni dari sifat zuhud. Minaz zuhadah, dari sifat zuhud. Zuhud di situ bukan berarti Nabilah nanti nggak mau pakai pakaian yang bagus, bukan. Boleh pakai pakaian, tapi itu hanya berada di tangan kita saja, tidak masuk ke hati kita. Naam, dulu saya agak sedikit bingung. Di ayat ini Nabilah, wailul likulli humazatin, celaka orang yang saling menjelek-jelekkan. Tapi jelekkannya itu lumazah, itu orang yang mengumpatnya gini nih. Kalau misalnya si Nenti itu orang pacaran, ya kan, gonta-ganti pacar. Ketika Aida bilang, kalian tuh belum nikah jangan pacaran gitu. Terus langsung bilang, itu namanya lumazah, itu mengumpat. Dulunya di sini sudah agak bingung, kenapa mengumpat? Itu dikaitkan dengan keuangan. Wailul likulli humazatil lumazah, kemudian allazi Nabila yang mereka kemudian mengumpulkan harta, jamaah. Mengumpulkan di sini bukan hanya mencari, tapi terus dikumpulkan
Majama'a mala wa'addada. Wa'addada apa? Sampai mereka lupa dengan kewajibannya. Sibuk kerja. Dulu saya agak bingung mengumpat dengan harta, Apa hubungannya? Hubungannya di sini Faza dan yang lain. Kalau kita lihat di beberapa perusahaan yang di dalamnya tidak sehat, itu para staf, para karyawan untuk mendapatkan kedudukan di atas, untuk mendapatkan pujian dari bosnya, itu saling jelek-jelekan tuh. Saling jelekkan sana, jelekkan tim sendiri, jelekkan sana. Untuk apa? Untuk mendapatkan jabatan tertentu. Jadi kalau mau lompat itu kayak gaya kodok, sikut kanan, sikut kiri, baru lompat. Dulu Nabila waktu saat masih muda masih bingung memahami apa hubungannya. Coba Amel berpikir, kayaknya agak capek kita berpikir antara hubungan mengumpat dengan harta. Apa kaitannya di sini? Oh, ternyata di situ kaitannya bahwasanya ada banyak orang yang mereka mengumpulkan harta sampai lupa kewajiban, bukan cuma lupa kewajiban, tapi malah nabrak hal-hal yang dilarang. Apa dilarang situ? Mereka mau melirik sana, lirik sini, jelekkan sana, jelekkan sana, jelekkan sini. Suatu kesempatan, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim. Ya Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan dari kami? Rasulullah memegang telinga dan mengatakan, hadza, ini. Ini yang paling aku khawatirkan dari kalian. Dan yang paling banyak mengupas sana sini selain laki-laki tentunya ada perempuan. Nah, maka kita lihat bagaimana kaitan antara cinta harta tadi, sibuk mengumpulkan harta sampai rela untuk menjelek-jelekkan orang kanan kiri demi naik. Dan ini terjadi di beberapa perusahaan yang tidak sehat orang di dalamnya, di beberapa lembaga yang tidak sehat orang di dalamnya, jelekkan kanan kiri agar dia sendiri yang naik. Apa penyebabnya orang sibuk ngumpulin harta sampai lupa kelalaian dan juga nabrak hal yang dilarang? Karena tidak memiliki sifat zuhud. Itu masalahnya. Nabila, seorang penghafal Quran, dia nanti Nabila selesai dari sini. Mana si yang udah selesai itu? Yang kurus-kurus itu siapa? Vina. Mana dia nggak ada si Vina? Vina tuh belum pulang, Ustaz. Allah Akbar. Amel, mungkin nanti coba dikasih teguran karena jadwal bulanan, tapi dia malah nggak hadir. Nanti Amel musyawarah sama Teh Aida ya. Tolong dikasih teguran agak sedikit tegas ke si Serefina. Kalian harus pahami adik-adik, orang-orang kayak Serefina itu ujiannya besar banget. Lebih besar godaan ke Serefina daripada Nabila. Nabila berapa juz? 1, jalan 2 kan? Serifin berapa? 3. Paling besar godaan untuk dia. Kalau setan bisa menggoda dia sekarang, tahun depan setan tinggal ongkang-ongkang kaki, tinggal happy-happy. Ada tugas kelompok, nah harusnya dimusyawarahkan dengan teman kelompoknya, harus paham mana yang lebih urgent dari yang urgent. Baik. Bukan hanya Vina, semua orang yang udah selesai hafalan, kemudian belum mungkin banget hafalannya. Karena Ustaz tahu bagaimana hafalan dia. Belum mungkin hafalannya dan terjun di dunia kampus segala macam. Dan dia harusnya kita harus paham ada yang kita pentingkan daripada yang lebih penting. Sehingga orang-orang di luar sana itu mereka berhasil bukan karena mereka cerdas, bukan karena mereka pintar otaknya, tapi mereka cerdas dalam mengatur waktunya, mana yang paling penting dari yang lebih penting. Baik. Untuk Serefina dan orang-orang yang baru lulus hafalan, kemudian terjun dengan kesibukan yang lain, itu biasanya setan akan maksimal banget menggoda. Karena kalau di tahun itu setan berhasil menggoda, tahun depannya setan nggak digoda pun orangnya udah tergoda. Misal Teh Aida, sekarang hafalan Teh Aida ada 10 juz yang mungkin 20 juz yang on the way. 10 juz yang mungkin itu kalau Teh Aida lupakan selama setahun, apa hasilnya? Bubar hafalannya kan? Bubar hafalannya. Tahun depan ketika setan ingin menggodanya, nggak digoda pun udah tergoda. Kenapa? Hafalannya udah rusak. Kemauannya juga udah mulai berkurang. Karena begitu buka Quran, ya kemarin lancar banget, sekarang udah kayak gini. Nah, lihat bagaimana di tahun pertama setelah selesai hafalan itu penting banget. Ustaz sendiri punya pengalaman unik dalam hal ini. Selesai tasmi, waktu itu di umur masih 21, selesai tasmi, kemudian lulus ke Mekah, berangkat ke Mekah, minta nasihat ke Ustadz Jalal, guru Ustadz. Di beberapa pesantren, Rofa, selesai tasmi 30 juz,
itu umumnya santri nggak dikasih kemana-mana dulu, tapi ngabdi dulu ke pesantren. Sambil ngabdi, sambil nerima setoran adik ratingnya, santri tadi harus murojaah sehari 6-7 juz. Kalau 6 juz, 5 hari sekali khatam. Dan itu kalau 7 juz, 1 juznya itu untuk ada yang hafalan yang ditahan. Apa hafalan ditahan? Yang kapan tadi ke kalian. Sehari 7 juz. Agar hafalan mungkin banget. Baik, saya ingin tanya, Nabila, Lailan dan Zila. Itu Lailannya pakai gunnah itu. Ikhfa. Naam, Nabila. Nabila, kalau misalnya 1 minggu nggak baca ayat kursi, masih hafal nggak kemudian? Masih, Ustaz. Masih kayaknya Ustaz kalau ayat kursi. Penampakan belum tiba-tiba di depan kamar kan, langsung lancar itu. Oke, taib. Rafa, kalau 2 minggu nggak baca ayat kursi, masih lancar nggak? Masih. 3 minggu, masih. 1 bulan, Fani, untuk ayat kursi masih. Baik, kita kembali ke Nabila. Kalau Nabila nggak baca Al-Ikhlas selama 2 bulan, masih lancar nggak? Al-Ikhlas. Kalau itu masih deh kayaknya Ustaz. Oke, 2 bulan. 3 bulan, Amel, nggak ada masalah. Asal Al-Ikhlas. Pertanyaannya kenapa ini masih bertahan? Karena udah lama banget kita murojaah dia. Udah lama banget kita kita bermuamalah dengan dia. Si Fani, setahun aja dia jadi kasir di salah satu toko. Nanti tahun kedua itu tangannya megang kalkulator, nggak lihat lagi, sambil gini, udah kayak mak rajang bawang, nggak lihat pun masih bisa rajang. Tapi nggak tahu, kalau Fani rajang bawang kayaknya berdarah juga tangannya karena belum mahir. Nanti satu tahun setiap pagi rajang bawang. Tahun kedua nanti mesti lihat ke bawang lagi nggak? Tergantung bawangnya. Oke ya, baik. Jadi menarik sekali bagaimana kita lihat apa yang menyebabkan hafalan itu kuat banget di kita, bahkan sampai kita tinggalkan sekian minggu pun itu masih nempel di kita. Apa Fani penyebabnya? Lamanya kita muamalah dengan dia, lamanya kita mentakrirnya, baik sebelum, ketika, dan setelah kita menghafal. Tamam, gitu ya. Kalau orang misalnya Aida selesai hafalan tasmi' 30 juz, kemudian dia sehari baca sebanyak 6 juz, maka dalam waktu 5 hari 30 juz. 2 hari weekend dia ambil libur. 1 minggu sekali khatam. Setahun 50 kali khatam. Ramadan sehari ada yang 2 hari sekali khatam. Lihat bagaimana dia mengatur jadwalnya, 1 tahun 60 kali khatam. Berapa Nabila? Setahun 60 kali khatam. Tahun kedua dia hanya membaca sehari 1 juz, itu nggak hilang hafalan. Nggak hilang. Ustaz punya teman kayak gitu. Kebetulan dulu serumah sama Ustaz di Mekah, namanya Samsul Azkia, dari Tegal dia. Saya tanya, kamu sehari berapa juz murojaah? 1 juz. Dan salah satu guru Ustaz karena kesibukan ngajar, dia kalau lagi sibuk banget ngajar itu cuma 1 juz. Hafalannya masih kuat, hafalannya masih mungkin. Nah, tapi kita jangan lihat saat itunya, kita lihat bagaimana perjuangan mereka sebelumnya. Perjuangan mereka sebelumnya, interaksi dengan Al-Quran, baru kemudian mereka mendapatkan sehari 1 juz pun itu akan lancar. Nah, bagaimana kita mengatur jadwal dengan kesibukan kuliah, hafalan kita tinggalkan 2 minggu pun masih kuat. Misalnya Nabila udah hafal sebanyak 10 juz. Kalau sehari murojaah cuma 1 juz, maka dalam 10 hari baru kebaca kembali ya juz yang awal dibaca tadi. Kalau 10 juz, hari ini juz 1. Kapan dibaca lagi juz 1? Nanti 10 hari kemudian. Pertanyaannya bagaimana 10 hari kemudian juz 1 ini masih mungkin? Masih bagus kan? Nah, standarnya kayak tadi, harus benar-benar dijaga di murojaah dulu dengan waktu tertentu hingga ditinggalkan 10 hari pun masih bagus. Kesimpulannya, setahun pertama selesai tahfidz, maka seorang hafidzah itu akan digoda habis-habisan oleh syaitan. Karena 1 tahun pertama itu penentu, itu waktu penentu apakah dia berhasil atau tidak berhasil. Kalau dia berhasil tahun pertama, ke depannya aman. Ustaz sendiri tahun pertama di awal di Mekah itu nggak selain dari kampus nggak kemana-mana, kecuali hanya ke Masjidil Haram sibuk dengan Al-Quran. Karena pesan dari guru Ustaz jalan, padahal kamu udah tasmi tapi belum ngabdi. Ngabdi itu maksudnya kata beliau dulunya, ngabdi itu untuk kita menguatkan hafalan kita. Kamu udah tasmi tapi kamu belum ngabdi. Maka tahun pertama dengan sibuk mana-mana dulu, ke kampus saja. Pulang dari kampus banyakkan diri untuk murojaah Al-Quran. Akhirnya Ustaz ya ba'da
Untuk ba'da zuhur, pulang dari kampus, makan, istirahat, asar bangun, berangkat ke Masjidil Haram. Setoran ke Masjidil Haram. Setoran sebenarnya ba'da maghrib bisa sudah selesai, ba'da isya Syekh udah pulang, tapi bisa sampai di Masjidil Haram sampai jam 9, kadang sampai jam 10 malam. Setahun, nggak telaki kemana-mana. Tahun kedua baru telaki. Tapi faedahnya tahun keduanya, walaupun sehari satu juz, hafalan langsung. Nah, ini jadi satu pelajaran bagi kita. Bagaimana seorang hafid itu ketika udah selesai, maka dia benar-benar menjaga dulu hafalannya mungkin, baru dia penuhi dengan kesibukan yang lain. Tidak ada masalah kalian sibuk dengan tugas kuliah kalian, tapi jangan lupa murajaah. Nah, baik. Yang pertama zuhud tadi. Bagaimana zuhud mengajarkan kita agar tidak menjadi budak dunia, tidak menjadi budak harta. Semua orang butuh uang. Semua orang butuh harta. Semua orang butuh kebutuhan untuk menjalani kehidupan dia. Tapi masalah yang menjadi masalah ketika kita menabrak banyak sekali larangan untuk mendapatkan tujuan tersebut. Dan bahkan kita mengejar harta, mengejar keuangan, mengejar kebutuhan dengan melalaikan kewajiban kita. Itu yang dikhawatirkan dalam Al-Quran. Allazi jama'a malau wa'addadah, dia tinggalkan semua kewajiban dia. Dan dijelaskan juga dalam surat An-Nur, seorang laki-laki rijalun yang kesibukan jual belinya itu tidak melalaikan dia min zikrillah, dari zikir kepada Allah, yakni dari sholat dan yang lainnya. Nah, lihat di sini bagaimana Imam Nawawi menekankan sekali agar kita bersifat zuhud dari dunia, agar tidak terjebak dalam kesibukan dunia, tidak terjebak bagaimana kesibukan dunia, tidak terjebak akan kelalaian. Ustaz, dunia itu bagaimana? Apakah dunia itu harta? Bukan, dunia itu yang melalaikan. Contoh, Ustaz mau bilang, Rafa, kalau Rafa mau berangkat ke Masjid Salman ITB, akan dikasih uang 50 juta. Berapa, Rafa? 50 juta. Mukanya langsung berbinar, Masya Allah. Tapi di tengah jalan di bawah jembatan suci, itu ada orang yang sedang bagi-bagi uang sebanyak 1 juta. Sedangkan jadwal di Salman ITB itu hanya sampai waktu asar. Rafa berangkat jam 2:30. Pembagian uang 50 juta hanya sampai waktu asar. Rafa berangkat sampai ke jalan flyover apa namanya, flyover yang di Pasopati. Sampai di Pasopati jam 2:30. Setengah jam lagi azan. 25 menit lagi azan, atau jam 3:45. Ada orang bagi uang 1 juta, tapi harus nonton dulu pertunjukan mereka. Akhirnya si Rafa duduklah di situ. Nonton pertunjukannya, dikasih juga snack, jus, segala macam. Dah duduk semuanya di sini, nanti mau kasih 1 juta. Selesai acara jam ba'da sholat asar, jam 3:15. Rafa santai di situ, sibuk di situ, sampai ke Masjid Salman, acara pembagian 50 juta udah selesai. Pertanyaannya, rugi nggak? Rugi. Yang harusnya 50 juta, cuma dapat 1 juta. Ini dunia. Ini dunia. Kita mau ke sini, mau ke akhirat, dunia biar buat kita ngawang-ngawang di sini. Nah, ini dunia. Nah, di sini dijelaskan minaz zuhada fid dunia, agar kita bersikap zuhud dari dunia ini. Ambil, kejar sebanyak-banyak kalian, tapi jangan sampai lalai. Tak ada masalah. Kita mau kejar banyak-banyak, tak ada masalah. Banyak sekali dalil yang menganjurkan kita juga untuk boleh kaya, dan juga banyak sekali dalil yang memberikan motivasi bagi orang miskin. Termasuk dari Rasulullah SAW, beliau tidak mengambil harta kekayaan ketika telah menjadi seorang nabi dan rasul. Semua dari rampasan perang itu banyak disedekahkan oleh Nabi SAW dan dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Itu maksudnya dunia. Jadi ini yang saya harapkan, bagaimana kalian paham agar kalian tidak terjebak dengan banyak kelalaian yang nanti di lapangan kita nggak sadar kalau kita sedang lalai. Misalnya si Anggi. Ini Anggi Safitri Nasution, Anggi yang mana? Aida, Anggi yang angkatan kemarin. Nah, misalnya si Anggi. Oke, nah, misalnya si Anggi dan dibilang dengan pacaran dia. Kan tentunya membutuhkan banyak tenaga, banyak pikiran, banyak waktu juga kan. Orang pacaran, Aida kalau teleponan cukup nggak 10 menit. Chattingan cukup nggak setengah jam. Pikiran bisa nggak tidak teralihkan ke sana? Nggak bisa. Dan akhirnya terjebak dengan satu perkara yang kita nggak sadar. Kalau kita akan terus jatuh ke dalamnya sampai banyak buang waktu. Nah, itulah sifat zuhud, jangan sampai kita lalai dari target kita. Maka ada beberapa kalimat ulama, wala tatafid, dengan kita berpaling. Karena kalau kita berpaling nanti kita nggak sampai ke tujuan. Dan ini masalah terbesar bagi seorang remaja, bagi seorang anak gadis yang ingin hafal Quran. Ini masalah terbesarnya.
Sibuk sana, sibuk sini, sibuk sana, sibuk sini, hingga targetnya pun nggak terkejar. Di sini ada khazah juga. Mana tadi khazah? Ada khazah. Kalau misalnya dia terlalu sibuk sana sini, ketika ngurus skripsinya kemarin nggak akan kelar. Jadi dia harus fokus. Nikmatin sebentar boleh. Nikmatin bisa kumpul sama teman, ketawa-ketawa, tapi jangan sampai lalai di situ. Baik, lihat bagaimana sini akhlak yang pertama ditekankan agar kita benar-benar memiliki sikap tidak berpaling ke kanan dan ke kiri, tetap fokus pada tujuan kita dan bersifat zuhud dari dunia. Bukan berarti zuhud itu meninggalkan harta, bukan. Zuhud itu adalah kita punya banyak harta, tapi kita letakkan di tangan kita, bukan di hati kita. Kita letakkan di tangan kita, mau kita bagikan, mau kita pakai, mau kita infakkan, mau sedekahkan, tidak di hati kita, tidak membuat kita lalai dari kehidupan dunia ini. Kalau masalah di mahasiswa-mahasiswi itu biasanya kesibukan UKM aja. Punya kegiatan mahasiswa sibuk yang UKM itu membuat dia lalai. Boleh ikut UKM silakan, tapi jangan ada 10 UKM 6 diikutin, jangan. Dulu ada murid Ustadz juga, dia cerita, Ustadz saya tahun pertama ya, tahun kedua itu aktif di 4 atau 5 UKM. Ujung-ujungnya capek sendiri. Akhirnya cuma aktif di beberapa UKM saja. Nah, menarik ya bagaimana kita bahas masalah zuhud bagi seorang ahli Al-Quran. Jadi harus benar-benar fokus. Orang yang cinta Al-Quran itu kelihatan banget. Fokus dia itu ketika ada hari yang dia lewati tanpa baca Quran, itu sedih dia. Ada hari yang dia lewatin tanpa murojaah, itu sedih dia. Kenapa? Karena fokusnya ke Al-Quran. Baik. Kemudian wataqal fid dunya wataqalluli minha. Dan cukup sedikit saja dari dunia. Ini menarik bagaimana Imam Nawawi beliau mengatakan cukup sedikit saja di sini, bukan berarti kita tidak bersikap mau akan dunia. Cukup sedikit saja di sini lebih baik halal dan lebih baik sedikit tapi halal daripada banyak namun banyak syubhatnya, banyak rimanya. Fani, kalau nanti Fani jadi dosen, jadi guru, dan banyak tunjangan sana, tunjangan sini untuk ditunjang kanan, ditunjang kiri, banyak uang Fani, ambil aja nggak apa-apa. Ambil aja nggak apa-apa, yang penting itu halal. Daripada banyak, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Ambil aja Fani, yang penting cukup bagi Fani untuk umroh cukup, beli mobil cukup, bangun rumah juga cukup, sedekah banyak-banyak juga cukup. Lebih sedikit dan bisa berfaedah banyak ya. Naam. Wa adamil mubalati biha wa bi ahliha. Dan kita tidak terlalu banyak untuk menyibukkan diri mubalah. Mubalah itu asal katanya bal, pikiran. Wal mubalah di sini tidak terlalu banyak menyibukkan diri, mengambil pikiran, menyibukkan pikiran kita dengannya dan juga dengan ahlinya. Dengan ahlinya. Kenapa? Dulu Ustaz pernah ngisi kajian malam Selasa 2017 kan Ustaz. Nah, 2017 mereka kebanyakan alumni Widya Tama. Dulu Widya Tama itu Aida Ustaz baru tahu. Widya Tama itu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Nah, mereka banyak alumni Widya Tama dan mereka pengusaha semuanya. Semuanya hampir tetap pengusaha semuanya. Ada yang sempat kerja kantoran kemudian keluar dan jadi pengusaha. Ngobrol loh Ustaz. Setiap sebelum kajian dan selesai kajian, itu obrolan mereka memang obrolan dunia masalah harta. Tapi menariknya karena sebelumnya mereka sibuk membicarakan masalah yang riba, setelah hijrah dan ngaji, mereka beralih kesibukannya itu membicarakan masalah harta, namun masalah harta yang halal. Konsep syariat konsep muamalah, konsep manajemen yang halal. Naam, karena orang-orang yang suka harta itu memang senang sekali bicara masalah harta. Kalau kalian adik-adik suka dengan video-video self manajemen, video-video membangun mental, membangun diri, itu banyak sekali video kita lihat di media sosial, baik di YouTube ataupun juga di platform seperti Instagram. Itu banyak sekali video-video pendek yang mengajak kita termotivasi untuk menjadi orang yang kaya, termotivasi untuk memiliki orang yang punya penghasilan besar, untuk punya mobil yang mewah, untuk punya gaji yang besar. Tidak ada masalah selama jalannya betul, tidak ada masalah memang. Nah, tapi kalau udah jalannya salah dan cara mendapatkannya juga tidak betul kan, sampai menjelek-jelekkan orang lain, sampai menjatuhkan orang lain. Nah, ngapain kita masuk terjun ke bawah sana sampai kita terlibat ke dalamnya? Dan menarik bagi Ustaz, saya lihat ternyata peminatnya yang mengomentari di akun-akun tersebut banyak banget. Itu menunjukkan memang jiwa manusia ketika tidak dapat bimbingan, mereka akan senang kepada harta, kepada dunia, tanpa memikirkan ini dapatnya dari mana. Nah, di sini dijelaskan hendaknya seorang pengajar, pelajar Al-Quran dan hamilul Quran
itu tidak menyibukkan dirinya dari hal-hal yang bersifat dunia, menyibukkan pikirannya dari hal yang bersifat dunia, dan juga tidak tersibukkan dengan orang-orang yang terjun di dalamnya. Kalau adik-adik punya teman adik-adik itu ngajak, mau nggak jualan kita gini. Ada laki-laki, perempuan di sana, mereka kerja nggak mikir dulu, ini kerjanya bagaimana, caranya bagaimana. Dan Khaza ada sedikit ya, yang bikin Ustaz kecewa, tapi namanya orang mungkin kejebak kan. Dulu ada dari komunitas Khaza, kita nggak bilang komunitas apaan sini, pasti dia dari komunitas Khaza, juga dulu ikut kajian Ustaz. Kemudian tiba-tiba minta pendapat Ustaz ya gini. Cuma salahnya aku dulu Ustaz, sebelum aku diterima kerja, masa interview, si HRD-nya tuh ngomong, kalau ada riba gimana? Kata dia, nggak apa-apa. Nggak apa-apanya itu, Masya Allah. Padahal udah bertahun-tahun ikut kajian. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena kebutuhan tadi, Rokok. Karena apa? Karena kebutuhan. Baik, ini masalahnya di mana? Karena kebutuhan, tidak apa-apakan riba, akhirnya kerja di riba, ketika kerja nggak semangat, kelamaan juga produktivitasnya nggak akan bagus. Nah, nanti di CV-nya itu akan memberikan sisi negatif sendiri. Akhirnya dia konsul ke Ustadz, alhamdulillah, kemudian resign. Nah, apa masalahnya seperti ini, Rofa? Iman yang kurang. Kenapa ada orang masih ngebegal, masih sibuk dengan riba, masih berbuat maksiat, masih juga cari harta dengan cara yang halal? Karena nggak tahu bahwa Allah Maha Razzaq. Nggak tahu mau dia cari dengan harta yang halal, yang haram, toh kalau rezekinya segitu ya segitu. Misal, nanti tidak ditetapkan bahwa calonnya itu orang Sunda, ya nggak akan dapat orang Korea nantinya. Nggak bisa nanti. Karena ditetapkan, dari dulu ditetapkan. Dan Allah tetapkan takdir nanti orang Sunda. Oh, Ustaz, orang Korea pasti, Ustaz. Kan bisa aja orang Korea kelahiran mamahnya mungkin Sunda, papahnya Korea gitu, Ustaz. Bisa jadi. Atau orang Sunda yang orang Korea yang kerja kemari, Ustaz. Yang udah jadi orang Sunda. Naam. Demikian, ketika seorang Muslim itu tidak memiliki iman yang kuat, tidak memahami bahwasanya dia punya Rabbnya Allah, khawatir jadinya. Di daerah Afrika itu ada orang yang jual buah-buahan. Orang jual buah-buahan pakai gerobaknya biasa-biasa aja. Dia tulis di gerobaknya itu, Ana la akhafu lil faqri. Aku tidak takut kepada faqri li'anni abdul ghina. Karena aku adalah hamba dari Rabb yang Maha Kaya. Karena aku adalah hamba dari Rabb yang Maha Kaya. Aku nggak takut dengan masalah kefakiran karena aku adalah Rabb yang Maha Kaya. Ketika kita kenal siapa Rabb kita, dan paling kesel Ustaz kalau ada hafizah nggak kuat imannya. Kenapa? Tiap hari dia baca Al-Quran, dan Asmaul Husna itu ada banyak dalam Al-Quran. Ada banyak dalam Al-Quran. Wahhab, Maha Pemberi, Razzaq. Dalam surat Al-Zariyat juga ada pembahasan masalah rezeki. Luar biasa. Tiap hari kita baca Al-Quran, tapi kita takut masalah rezeki, sampai berbuat masalah riba segala macam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas datang kita tampar. Nah, ba'du, kita lanjutkan ya. Adik-adik, bagaimana tadi dianjurkan kita agar tidak sibuk dengan orang-orang yang agar pikiran kita, bal kita tidak tersibukkan dengan perkara dunia, dan juga tidak sibuk terlalu sering berbaur dengan ahli-ahlinya. Siapa itu ahli dunia? Apakah orang yang cari kerja? Ada sebagian komunitas yang mengatakan dunia itu harta, mobil itu dunia, uang itu dunia. Enggak. Yang Ustaz pahamin enggak gitu konsepnya. Dunia adalah segala hal yang melalaikan kita. Makanya ada Al-Quran menegaskan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu merupakan hiasan dunia. Kenapa butuhnya hiasan? Itu tadi Rofa dipanggil, disuruh nonton penampilannya, kontes mereka sampai habis waktu asar sambil minum jus, sambil makan popcorn, santai jadinya Rofa. Dan tertarik, wah ini kayaknya ada artisnya nih. Tertarik, itulah hiasan. Kalau cuma dipanggil untuk tergoda, kita nggak akan terpanggil. Tapi kalau ada hiasannya, kita masuk ke dalamnya. Sebentar, Abi lagi ngajar. Oke, kita lanjut. Paham ya? Ini hanya 3 baris di kitab Ustaz, tapi luar biasa sekali ini bagaimana kita pahamin. Dan Aida, ini PR besar bagi seorang guru, memahamkan mereka mana yang lebih penting bagi mereka, bagaimana mereka bersikap bijak untuk mengambil yang lebih penting daripada yang penting. Tapi kan Ustaz, kami pengen juga kumpul-kumpul kayak orang lain, happy-happy ke orang lain. Setiap keberhasilan ada pengorbanan. Kalau mau sukses, tentu harus ada yang
ada yang dikorbankan. Dan memang menarik kehidupan Al-Quran, kehidupan hafizah itu dieksklusifkan oleh Allah. Kehidupan kita tidak lalai seperti lalainya orang lain, tidak terlalu ketawa terbahak-bahak ketika orang terbahak-bahak. Kita ingat kapan tahajud kita ketika orang lain tidur, kita ingat puasa kita kapan orang lain mereka kenyang-kenyang, kita ingat kapan sedihnya kita, akan sedikitnya amalan kita ketika orang lain tertawa-tawa. Masuk kembali ke materi kita selanjutnya, apalagi adab seorang Ahlul Quran. Di sini ada banyak tentunya. Naam. Kemudian wasakha'u wal judu wa makarimul akhlaq. Sakha dan jud itu pemurah. Kalau misalnya Rafa, nanti ada orang yang dapat, ada teman Rafa di asrama dapat kiriman dari orang tuanya, disimpan dalam lemarinya, Masya Allah. Dapat kiriman cuma peyem pun disimpan dalam lemari, nggak ada yang tahu, nggak boleh ambil semuanya, cuma tok untuk dia, Masya Allah. Nah, Ahlul Quran itu harus memiliki sikap pemurah. Pemurah di sini ingat juga jangan sampai lalai diri sendiri. Si Rafa itu odolnya udah digulung-gulung, udah kayak main apa, kertas apa itu, orami digiling, digiling, dipencet lagi, nggak keluar, tinggal dikit, datang Dina, pinjem, mau minta odol. Boleh nggak? Kalau diri sendiri nggak ada odol, jangan kasih ke Dinar. Nanti kasihan teman, Rafa keluar dari kamar, semuanya mau pingsan, lihat nafasnya. Boleh sikap pemurah, tapi jangan lupa ke diri sendiri. Wasakha'u warjud, ini sinonim sama katanya. Adik-adik kalau ada yang pegang kitabnya, Ustaz, tapi agak beda kita kan Ustaz. Ini Ustaz di halaman 38, kita masuk faslun adab seorang pengajar di sini. Tapi tadi Imam Nawawi mengatakan ada pengajar juga ada pelajar. Ustaz di halaman 36. Ada kalau yang pegang terjemahan silahkan. Terjemahannya itu di bab akhlak seorang hafidzah dan juga pelajar. Wa makarimul akhlak yang mulia. Ini kemudian menarik ini. Jadi tidak ada guru Al-Quran itu yang killer, nggak ada. Tidak ada pelajar Al-Quran itu yang jutekers, nggak ada juga. Karena dikatakan di sini wa talaqatul wajhi min ghairi khurujin ila haddin khila'ah. Dan wajahnya itu senantiasa berseri-seri. Ada pengajar, ada pelajar. Tapi berseri-serinya min ghairi khuruj, dengan tanpa khuruj, dengan tanpa terlalu berlebihan keluar dari batasan-batasan khila'ah, hilangnya wibawa. Jangan Saidah datang nanti ngajar, senyum baca. Kak, kenapa Kak? Ininya sarafnya rusak ya di sini ya. Nah, jadi guru Al-Quran itu nggak ada yang killer, yang ada tegas. Ketika dia melihat ada kesalahan di muridnya, baru dia berwajah, tidak sedikit enak untuk dilihat wajahnya. Bagaimana wajah seorang guru dan murid Al-Quran itu tidak enak dilihat? Kalau biasanya banyak senyum, nah kenapa kok Sumayyah, kok Fani, kok kayaknya hari ini nggak banyak senyum? Nggak banyak senyumnya Ahlul Quran itu menunjukkan dia sedang nggak happy. Bukan jutek, tapi nggak banyak senyum. Karena Ahlul Quran jarang jutek. Lihat, menarik. Kenapa Ahlul Quran jarang jutek? Menarik ya? Kenapa? Boleh dicatat. Kenapa Ahlul Quran jarang jutek? Boleh dicatat. Baik, dalam salah satu kitab adab, Ustaz nggak bahas sekarang karena memang agak sedikit tinggi levelnya. Mungkin nanti ada waktu kita akan bahas dari kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada adab batin terhadap Al-Quran. Jadi ada 10 adab zahir, 10 adab batin. Namun nanti kita akan bahas. Mudah-mudahan Dewi bisa mengingatkan, Ustaz tolong masukkan materi ini ke dalam kurikulum kita. Baik, dalam salah satu adab batinnya, hendaknya kita mentadabburi Al-Quran dan mentafakuri Al-Quran. Lihat, Al-Quran itu berwarna loh adik-adik. Tulisannya bukan, isinya. Terkadang menceritakan masalah surga, terkadang menceritakan masalah neraka, terkadang menceritakan masalah tauhid, masalah syariat, masalah kisah-kisah yang sad ending, kisah-kisah yang happy ending, kisah-kisah umat yang diazab, kisah-kisah umat yang berbahagia. Kita baca surat Yusuf, banyak sekali di hikmah yang bisa kita ambil. Di dalamnya ada ahsanul qasas, di dalamnya juga ada segala macam balaghah yang menarik. Maka orang yang sibuk dengan Al-Quran dijelaskan dalam kitab tersebut, nah dia nanti hatinya itu akan terus happy, akan terus taghayyur, senang, berubah, senang lagi, lihat ke sini lagi, lihat ke sini lagi, Pak baca yang ini terjemahannya begini, baca yang ini terjemahannya begini. Karena yang dia baca itu berwarna, banyak sekali kisah-kisah tersebut dan juga banyak sekali syariatnya, maka hatinya itu juga akan berwarna. Nah, ini maknanya kenapa orang galau itu, orang stres itu aja, tapi juga difahamin. Maka Ustaz juga nggak terlalu setuju kalau orang hanya membatasi dirinya sebatas hafal dan tilawah dengan maqamat dan langgam tertentu. Misal,
Si Rafa baca, hafal, bagus, juz 2. Rafa ada banyak hafalan yang setahu Ustaz juga. Ada sekian juz. Kemudian dia juga belajar langgam, ros, bagus juga langgamnya, baca, tapi nggak paham apa yang dibaca. Kedua hal tadi itu baik sekali, membaca, menghafal baik. Namun hendaknya dengan kita tinggalkan juga memahami apa yang kita baca. Karena Al-Quran zikra, karena Al-Quran adalah hudan, karena Al-Quran adalah bayan, karena Al-Quran adalah mau'izah. Hadza bayan linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Al-Quran surat Ali Imran ada di juz 4 halaman ke-6. Nah, lihat, ada banyak sekali penjelasan. Al-Quran itu zikra, hudan, bayan. Bayan itu penjelasan bagi kehidupan kita. Dan Al-Quran merupakan referensi utama akan semua ilmu pengetahuan. Jadi kalau orang hanya membatasi dirinya sekali, tapi kayak kita dikasih banyak sekali aja, nggak kita ambil semua kesempatan yang besar. Baik, jadi dengan kita membacanya, dengan kita fahamin maknanya, maka otomatis orang yang sering membaca dan mentadabburinya itu akan banyak senyumnya. Kenapa? Karena di hatinya itu akan happy terus, berwarna terus. Ketika dia baca surat Hud, ada banyak sekali kisah. Surat Hud ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi ada Nabi Soleh, kemudian juga ada kisah Nabi Lut, juga ada kisah Nabi Syuaib di situ. Nanti masuk setelah Hud masuk ke surat Yusuf. Surat Yusuf indah sekali, luar biasa, panjang sekali kisahnya. Kapan kita mau sedih? Orang kita happy terus baca. Stres kalau Fani hanya belajar matematika. Hari ini matematika, besok matematika, terus matematika. Stres nantinya lama-lama bisa keriting nanti rambut. Naam, tapi kalau Al-Quran berganti lagi ceritanya, berganti lagi penjelasannya, berganti lagi. Nah, inilah dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi ya, sehingga seorang guru pengajar Quran itu harus banyak-banyak senyum. Dan juga pengajar itu ketika masuk ke dalam majelis Qurannya, Assalamualaikum Ustaz, Ustazah, Waalaikumsalam, datang. Kalau lagi banyak galau, banyak stres, berarti itu lagi jauh dari Al-Quran atau dekat dengan Al-Quran, tapi hanya dengan membaca, menghafal tanpa memahami makna bacaannya. Na'am, wa ba'du wal hilm. Dan hendaknya dia memiliki sifat hilm. Apa itu hilm? Hilm itu yakni satu sifat kebijaksanaan. Wassabar, wassabru. Sifat sabar, wa tanazzuh. Andani il makasib wa mulazamatil wara' wa tanazzuh. Dan dia juga menjaga dirinya dari mendapatkan penghasilan yang tidak baik, kerja yang tidak baik, penghasilan yang tidak baik. Amelia, bersihkan kamar mandi, jadi tukang bersih-bersih di kamar mandi, pekerjaan halal nggak halal, tapi bukan taib. Pekerjaan halal tapi nggak taib, karena orang di kamar mandi nggak bisa zikir, pakaiannya kotor terus kan. Nah, wa ba'du wa man tadi wa mulazamatil wara' dan ilmu kasib wa mulazamatul wara' dan senantiasa bersifat wara'. Wara' itu apa? Hati-hati. Rofa, kalau misalnya nanti temukan di dapur asrama ada ikan, tanya dulu ini ikan siapa? Jangan dimakan, nanti sama Dinar, Toto punya Dinar. Si Rafa minta tolonglah, ikhlaskan ya, aku ikhlaskan. Tapi kamu harus menikah dengan kakakku. Masya Allah. Nah, baik. Jadi wara itu, yakni maksudnya kita hati-hati. Yang masuk ke dalam perut kita itu apa? Ada ulama namanya Imam Haramain, Imam Al-Juwaini, nama diberi gelar Imam Haramain. Beliau itu punya orang tua yang sangat menjaga makanan yang masuk ke dalam badan beliau. Sebentar, Ustaz lupa. Oke, baik. Ustaz tadi belum bilang ke Ustaz ngajar akidah. Nah, udah jam 8:30 kan, mereka udah siap-siap ngaji kitab sekarang. Karena biasanya kita pertemuan itu di weekend, ya kan? Gitu kalau salah satu gitu aja ya kan. Namanya Ustaz nggak ngajar santri di sini, nggak apa-apa sebulan sekali juga, apalagi minta 2 bulan sekali nggak salah Ustaz. Alhasil saya mondok juga bisa ngebajarin Ustaz. Apa wara? Mulazamatil wara, menjaga diri dari apa-apa yang masuk ke dalam perut kita, menjaga diri juga dalam berbagai sikap kita, sangat hati-hati dalam hal-hal dan
Nah, Imam Juwaini ini masih kecil dan beliau tuh di depan rumahnya nangis, teriak-teriak nangis, masih kecil bayi, oe, oe, oe. Datanglah tetangga beliau, seorang budak perempuan, diambil, disusuin. Ya fitrahnya perempuan kan, kalau lihat anak bayi kecil nangis, diambil kasihan, disusuin. Setelah disusuin, dilihat sama Ahmad sama ayahnya Imam Haramain, ya Allah, la ilaha illallah, kenapa anak saya kamu susuin? Ini kan belum jelas akadnya, apakah saya jual beli atau saya sewa kamu dari tuan kamu untuk menyusui anak saya. Dimasukkan jarinya ke mulut Imam Haramain, sampai dimasukkan ke dalam, kemudian digelitik bagian dalam tenggorokan anaknya ini sampai muntah. Dimuntah itu anak kecil masih nyusu, dimuntahkan kembali semua susu tadi itu, karena Imam Haramain berpendapat ini susu dari budak tetanggaku, budak perempuan tetanggaku, belum jelas akadnya, apakah dia jual atau dia menyewakan atau bagaimana akadnya. Lihat. Dan Imam Juwaini kemudian ketika besar menjadi seorang ulama ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Beliau punya kitab besar, di antaranya kitab Nihayatul Matlab, kitab fikih tebal banget, dan juga kitab Warakat, dan ini kitab Warakat dipelajari di semua pesantren seluruh dunia. Seluruh dunia Islam mempelajari kitab Warakat untuk menjadi sandaran usul fikih bagi pemula. Nah, menarik ya bagaimana ulama dulu sangat menjaga warak, termasuk Imam Nawawi sendiri. Imam Nawawi ini nggak mau makan kecuali yang dikirim oleh ayah beliau. Dan beliau nggak terima gaji dari ngajarnya. Beliau nggak mau makan kecuali yang dikirim oleh ayahanda beliau. Beliau mondok di salah satu madrasah dulunya, kalau nggak salah Darul Hadis di daerah Syam, seingat Ustaz. Kemudian ketika beliau ngajar juga, beliau tidak menerima bayaran di situ. Satu kesempatan beliau mengkritik kebijaksanaan pemerintah. Datang si pejabatnya dan bilang, itu dia tuh jangan dikasih lagi gaji dari sini, biar dia kapok gitu. Jangan kritik aja taunya. Apa jawaban pihak dari lembaga tersebut? Ya, mau digaji nggak digaji pun memang dia nggak ambil. Imam Nawawi nggak ngambil gajinya. Terus makan dari mana dia tuh? Dia makan dikirim bapaknya. Diam pejabat itu. Lihat bagaimana Imam Nawawi mengajarkan kita untuk bersikap warak, jadi rafa. Kalau misalnya menemukan ada ikan pindang yang disambal di atas piring dapur asrama, tanya-tanya dulu. Khawatirnya punya kucing. Wal khusyuk wa sakinah. Wal khusyuk wa sakinah. Naam, ketika sedang kumpul dengan teman-teman yang lain, harus paham bahwasanya Al-Quran kalian benar-benar ada perbedaan nilai dibandingkan yang lain. Ustaz, tapi kami sering juga ada sakinah itu apa? Bersikap tenang. Kami pernah lihat di tayangan televisi ada perempuan yang ketawanya cekakak-cekik gitu, Ustaz. Dan enak gitu dilihat, seru itu dilihat. Boleh nggak? Dari kitab adab paling kecil bagi perempuan itu diajarkan agar tidak tertawa besar-besar. Agar tidak tertawa besar-besar. Bukankah perempuan kalau tertawa biasa tutup mulut, ini kenapa? Wah, Masya Allah. Dia yang ketawa, kita yang seru. Naam, khusyuk dan sakinah. Memiliki sikap khusyuk, sikap tak sakinah, yakni tenang. Ini semuanya sinonim. Khusyuk, sakinah, waqar, tawaduk, khuduk. Tawaduk kita bedakan dikit. Waqar itu wibawa, khuduk itu sama dengan khusyuk tadi, dan tawaduk. Tawaduk tidak bersikap sombong. Memiliki sifat khusyuk dia tenang, dia waqar. Dulu pernah satu kesempatan Ustadz dengan beberapa adik kelas itu nemenin Ustadz Jalal ke Simelu. Simelu itu dari pondok kami lumayan jauh. Naik kapal laut itu naik kapal laut 12 jam. Berangkatnya kami dari pondok itu pagi, nyampe ke Simelu itu 2 hari kemudian. Karena memang jauh banget memang. Apalagi harus nunggu besoknya baru datang pesawatnya. Nah, kemudian sampailah ke Simelu. Dan adik kelas ini dia terlalu lincah anaknya, terlalu gerak sana gerak sini. Satu kesempatan setelah menasihati kami semua untuk bersikap khusyuk dan bersikap tawadhu. Dan beliau menjelaskan kalian Al-Quran, jangan terlalu kreh-kroh. Kalau bahasa orang Aceh kreh-kroh itu terlalu lompat sana lompat sini. Nanti tidak memberikan satu pandangan yang baik akan Al-Quran. Wa ba'du ini dia wajtinabud dhahak, dan menjauhi banyak tertawa, wal-iktsaru minal mazah, dan juga banyak untuk bercanda. Bercanda boleh, tapi jangan setiap saat bercanda aja dan ketawa hahaha aja. Rasulullah SAW adalah pribadi yang banyak tersenyum. Banyak sekali ketawanya Rasulullah itu sebatas tersenyum. Rafa, apakah Rasulullah pernah ketawa? Pernah. Sampai ketawa kelihatan dia, kelihatan geraham. Kebiasaan Rasulullah SAW tersenyum, hanya sebatas tersenyum saja.
Dan kalau beliau ketawa sampai kelihatan geraham beliau kayak itu ada beberapa momen. Dan setiap momennya itu adalah ketika beliau menjelaskan akan ada umat beliau yang selamat dari api neraka. Itu beliau tertawa. Kalau ada momen lain yang menjelaskan akan ada umat beliau yang mudah masuk surga, itu beliau ketawa. Lihat, itulah momen ketawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Ustaz, bagaimana? Kami apakah jadi pribadi perempuan yang banyak senyum? Tunggu dulu. Kalau ada ikhwan di depan kalian, jangan sering-sering senyum. Demikian juga ikhwan. Boleh nggak senyum? Boleh, tapi jangan di sembarangan depan akhwat. Kasihan hati anak orang nantinya. Itu hati, bukan panci. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana seorang ahli Quran tidak terlalu banyak ketawa, dan bahkan di sini bukan dianjurkan tidak terlalu banyak, menjauhi ketawa. Menjauhi ketawa yang bukan pada tempatnya, dan juga banyak dari bercanda. Laitharu minal mazah. Kalau gitu Ustaz, hidup kita kaku dong. Enggak kaku juga, karena kehidupan Rasulullah indah. Kalau kita paham fiqh sirah nabawiyah, paham sirah nabawiyah, itu kehidupannya banyak tersenyum para sahabat itu. Senyum. Kenapa Rafa dan Dewi? Orang yang banyak ngambek, banyak jutek. Itu kayak orang nggak ada iman rasanya. Kenapa semuanya? Ustaz capek. Kenapa dia bilang capek? Kenapa Fani? Banyak perkara kehidupannya. Astagfirullah. Kok kayak banyak kali beban gitu. Anak aja belum punya, suami belum punya, beban belum punya. Kok kayaknya, astagfirullah. Jadi Gus Baha itu termasuk pribadi ulama yang nggak suka gitu. Kalau misalnya ketika ketemu orang jutek. Kenapa? Karena kita punya Allah. Kita punya Allah. Apa yang kita khawatirkan? Dwi, mau nggak pacaran, mau pacaran, toh nanti akan nikah juga sama ikhwan insya Allah. Masa sama perempuan, alhamdulillah. Nah, Dwi, kalau misalnya Allah udah bilang akan berangkat umroh, ditetapkan nanti takdir kita akan berangkat umroh, insya Allah akan berangkat umroh. Lihat, Khaza belum nikah dan berangkat umroh dia. Alhamdulillah, baru pulang Khaza. Pulang-pulang bawa batu, Ustaz, batu coklat. Jazakillah khairan. Said dan Aisyah senang dengan batu itu. Nggak sampai 5 menit habis sama mereka. Nah, jadi di sini dijelaskan bukan berarti kita nggak boleh banyak bercanda, itu hidup kita kaku kayak kanebo gitu. Karena ada yang berpendapat gini juga, Ustaz. Bukankah kami lihat ada ulama Ustaz yang dari Arab sana, mukanya kayak tegang, kayak apa gitu ya, kayak serius banget gitu, Ustaz. Itu mungkin karena di depan kamera. Tapi kalau kita hidup dengan mereka, beraktivitas dengan mereka, kayaknya indah banget, seru banget gitu. Ustaz, apakah zaman dulu, mungkin zaman sahabat dulu, sahabat gak berani dekat dengan Rasulullah? Karena itu Rasulullah SAW, ketika orang belum kenal dengan beliau, itu segannya luar biasa. Karena dibawa Nabi. Pernah seorang sahabat jalan, ketika dia palingkan wajah ke belakang, ternyata ada Rasulullah di belakang. Dia palingkan wajah, astagfirullah, kaget dia. Kagetnya itu kaget karena kagum. Rasulullah. Kata Rasulullah, tenang aja, jangan kaget kayak gitu. Saya ini cuma seorang anak-anak yang dulunya makan dendeng. Dan Rasulullah mentawadukkan diri beliau di situ. Dijelaskan juga dalam salah satu syair, ketika orang yang baru pertama ketemu Nabi, ketika melihat Nabi seperti melihat satu pasukan perang yang gagahnya luar biasa. Nah, tapi ketika telah bersahabat dengan Nabi, ketika telah bergaul dengan Nabi, itu kita menganggap diri kita ini seperti sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Misal, Rafa, ada teman yang dekat dengan Rafa, yang sangat-sangat dekat dengan Rafa. Yang kalau sama dia, Rafa bisa ketawanya agak lepas gitu. Siapa kira-kira? Yang di asrama. Bebas, di luar asrama juga boleh. Asrama aja, nggak apa-apa. Nggak tahu siapa ya. Kalau di luar? Ada. Coba boleh sebut namanya, satu, si? Sakila. Oh, kira-kira si Nasab. Baik, lanjut ya. Si Syakila. Naam. Satu kesempatan, ada seorang sahabat duduk dengan Nabi SAW. Sahabat ini kan beranggapan Rasulullah sangat berwibawa, mungkin sama orang lain itu tidak akan terlalu terbuka gitu. Ternyata setelah sahabat ini duduk dengan Rasulullah, dia merasa dia orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Dan dia merasa Rasulullah sangat menspesialkan dia. Seolah-olah dialah sahabat Nabi yang paling dihargai oleh Rasulullah. Akhirnya dia tanya, Rasulullah, saya atau Abu Bakar? Maksud pertanyaannya, ya Rasulullah, yang paling engkau sukai, yang paling akrab dengan kamu, saya atau Abu Bakar? Nabi sambil tersenyum, Abu Bakar. Abu Bakar. Misalnya Rafa, tiba-tiba Dinar ngobrol sama Rafa, curhat sama Rafa. Rafa sangat memperhatikan Dinar. Ya nggak apa-apa, cerita aja. Mau pegang tangan. Terus gimana lagi? Rafa sangat memberikan perhatian kepada si Dinar, cerita aja nggak apa-apa. Aku bisa kok jadi seorang pendengar bagi kamu. Habis cerita, si Dinar tanya, Dinar, Syakila atau aku?
teman terbaik kamu. Si Rafa tanya, Syakila dong. Demikianlah Rasulullah SAW saat itu ketika sahabat tadi bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya atau Abu Bakar? Abu Bakar, jawab Rasulullah. Sampai terus senyum. Kemudian sahabat ini tanya lagi nih, saya atau Umar? Karena sahabat ini tahu, Umar juga termasuk yang dekat dengan Rasulullah. Rasulullah SAW jawab, Umar. Kemudian sahabat ini menceritakan kepada sahabat yang lain, kalau tahu saya begitu, nggak akan saya tanya, saya atau Abu Bakar, saya atau Umar. Karena dia merasa saat itu Rasulullah sudah sangat dekat sama dia, dan seolah memperlakukan dia itu sahabat paling dekat dengan Rasulullah. Baik, kita lihat bagaimana ternyata kehidupan ulama, kehidupan para sahabat, kehidupan Rasulullah itu nggak kaku gitu, nggak kayak kanebo kering. Ini beliau banyak tersenyum dan beliau terkadang bercanda juga, seperti dalam satu kesempatan ada seorang sahabat kecil yang meninggal burung pipitnya. Kemudian Nabi mencandai sahabat tadi, ya Aban Nughair, ya Aban Nuair, ma fa'alan Nughair, wahai Abu Nuair, apa yang dilakukan Nughair. Ini merupakan kalimat susunan indah dalam bahasa Arab yang candaan bagi orang Arab. Mungkin bukan candaan bagi bagi kita. Baik, jadi silakan kalian bercanda, tapi jangan terlalu banyak. Makanya di sini yang dilarang, wa iktsaru minal mazah, terlalu banyak bercanda. Dan terlalu kaku, terlalu jutek, terlalu stres kehidupan kita. Itu kayak orang nggak punya Allah. Makanya salah satu amalan yang Ustaz ajarkan kepada Al-Quran, sebenarnya nanti mau Ustaz ajarkan ke kalian, tapi kalau Fani, Amel, Anggi, sudah paham kayaknya. Ustaz mengajarkan kepada kalian sering-sering baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Terutama di pagi dan malam hari. Di pagi hari ketika kita ingin mengejar target kita hari ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa kali? Boleh 7, boleh 11, boleh 40, boleh 70. Dan di malam hari sebelum tidur. Di malam hari sebelum tidur, agar benar-benar menunjukkan kita ini sebagai seorang hamba yang lemah. Jadi Aida, orang yang malas doa, malas zikir, itu orang sombong. Orang sombong. Itu misalnya kayak ada adik kelas Aida yang punya kesusahan dalam bidang ilmu tafsir, tapi nggak pernah mau konsul sama Aida. Itu kan kayak orang sombong gitu. Seorang kayak bisa sendiri padahal nggak bisa. Kayak Rafa misalnya. Nggak paham bagaimana huruf tafkhim. Nggak mau tanya sama Teh Aida. Itu kan kayak orang sombong. Udah nggak tahu tapi nggak mau tanya. Maka seorang Al-Quran yang terlalu menyombongkan dirinya dengan murojaahnya tanpa zikir, tanpa membaca ratib, itu kayak Al-Quran sombong gitu. Aku yakin dengan murojaah bisa lancar. Iya betul memang. Kita bisa lancar dengan murojaah, tapi jangan lupa kita mau murojaah, kita bisa lancar, itu semuanya karena Allah. Jadi harus ada hubungan yang kuat antara diri kita dengan Allah. Itsalul qulub ila Allah. Menyambungnya hati kita kepada Allah. Naam. Kembali ke materi kita, wa iktsaru minal mazah, dan dilarang kita di sini untuk terlalu banyak bercanda. Bercanda boleh, tapi jangan terlalu sering-sering. Ketawa juga jangan terlalu hahaha terbahak-bahak. Cukup banyak tersenyum saja. Kapan kita tertawa sampai nampak geraham, mungkin sampai sekali-kali boleh. Kapan? Lihat Nabi ketawa sampai kelihatan geraham ketika menceritakan ada umat beliau yang selamat dari api neraka. Dan Nabi juga menceritakan dalam salah satu kitab Syama'il Muhammadiyah, yakni laki-laki yang paling terakhir keluar dari api neraka. Udah capek banget dia, udah letih banget. Tapi dia keluar dari neraka. Kemudian ketika dia ingin sesuatu, Allah berfirman kepada dia, Allah persilahkan dia, apa yang kamu harapkan ketika dunia, harapkan aja sekarang, semuanya akan dapat kok. Itu orang terakhir yang keluar dari api neraka. Dan Rasulullah ketika menceritakan itu, beliau tertawa. Tapi kelihatan gerahamnya karena senang beliau kalau ada umatnya selamat dari api neraka. Nah, ba'du. Wa mulazamatu al-wadha'ifi asy-syar'iyyati, dan memulazamahkan, membiasakan diri kita dengan wazifah syar'iyah. Apa wazifah syar'iyah? Yakni hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Syariat kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Apa saja? Seperti seperti menjaga kebersihan. Kalau kalian tahu, guru Ustadz Jalal, masalah kebersihan seremnya luar biasa. Kalau misalnya ada yang lalai itu piket kamar, itu kena rotan. Rotannya itu di sini walaupun cuma 3 kali, 3 hari nggak hilang-hilang. Kalau ikhwan lagi mandi, kami cek siapa yang masih merah ini. 3 hari nggak hilang-hilang. Kalau masalah kebersihan. Kenapa demikian? Al-Quran kalau kamarnya bersih, semangat nggak murojaah? Semangat. Al-Quran kalau badannya itu 2 hari nggak mandi, nggak semangat juga murojaah. Gimana Fani? 3 hari nggak mandi, semangat nggak murojaah? Ya nggak akan semangat pastinya murojaah. Nah, jadi di sini juga ditekankan menjaga kebersihan.
Apa aja di sini? Biizalatil awsakh, menghilangkan segala kotoran-kotoran dan rambut atau bulu-bulu alati warada syar'u biizalatiha, yang disyariatkan oleh agama untuk membersihkannya. Baik, tadi membersihkan kotoran kita dengan mandi yang sebagainya, dan juga membersihkan rambut-rambut dan bulu-bulu yang disyariatkan oleh agama. Seperti ini bagi laki-laki, di sini ada Muhammad Arif Abdullah, kakos syaribi, memotong, memendekkan kumis. Seperti Ustaz, memendekkan kumis. Apa batasan? Berarti Ustaz nggak boleh berkumis laki-laki? Boleh, batasannya nih. Batasannya, kumisnya ini tidak menutup kemerahan bibir. Jadi kalau ada kumis di sini, sampai ke sini, nutup kemerahan bibir, itu jangan. Jangan, seorang muslim hendaknya dia pendekkan. Dia pendekkan, boleh dia cukur, ataupun boleh dia gunting, yang penting masih menampakkan kemerahan bibir. Ada guru Ustaz, dia tidak mencukur, tapi dia menggunting, karena kata dia kalau cukur nanti mirip dengan perempuan. Ahlan wa sahlan Wardani. Ini Wardani yang mana? Wardani yang di mata bukan? Lagi sibuk sepertinya, atau koneksinya sedang tidak bagus. Na'am wa ba'du. Memendekkan kumis, wa taqlimil dhufur, memotong kuku. Ingat, memotong kuku itu dianjurkan hari Senin, Kamis, Jumat. Senin, Kamis, Jumat. Usahakan kalau di luar hari ini jangan potong. Usahakan. Di luar hari ini jangan potong. Hari Senin, Kamis, Jumat. Ustaz, tapi ada kok perempuan yang memelihara kuku. Biarkan. Karena tapi yang pasti dalam agama kita disunnahkan memotong kuku. Tapi ada kok yang pelihara panjang-panjang itu kukunya Ustaz. Jangan diikutin. Itulah perlunya berguru. Mungkin mereka gurunya berbeda. Itu kebayang itu. Kalau misalnya ribut nanti sama suaminya, merah-merah suaminya. Krowek nantinya. Dijaga. Nah, jadi cara potong kuku adik-adik lihat, kalau menurut salah satu pendapat, ada beberapa pendapat. Ada menurut Imam Nawawi, ada menurut Imam Ghazali. Potong kanan dulu. Rasulullah biasakan kanan. Dari sini. Dari sini, sini, kemudian ke kiri. Sini, sisa apa? Jempol. Oke, satu ulangin. Kalau bisa hari Jumat ya, hari Jumat potong. Kita potong kuku kita, itu akan memberikan apa? Memberikan satu hal yang baik bagi kesehatan tubuh kita. Jadi telunjuk sini urutannya. Jangan dulu jempol kanan di akhir. Balik ke kiri, oke, sampai kiri, habis baru jempol. Kalau yang kaki bagaimana? Berurut dari kanan. Kaki berurut dari kanan. Naam. Kalau bukan hari Senin, Kamis, Jumat, usahakan jangan dipotong dulu. Apakah dosa? Enggak dosa. Nanti Rafa motong kuku di hari Rabu, enggak dosa. Di hari Selasa, enggak dosa memang. Namun tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Ambil kalau nggak Senin, Kamis, Jumat. Apa hikmahnya? Nah, ini kalau kalian ada orang-orang yang punya mikroskop gitu, potong kuku, masukkan di mikroskop. Lihat di mikroskop. Itu banyak sekali apa hewan-hewan nggak baik di situ. Hewan-hewan kecil yang nggak baik di situ. Di mana di kuku kita. Makanya satu hal yang baik sekali dalam agama kita disunahkan bagi kita untuk cuci tangan dulu ketika berwudu. Alhamdulillah. Kebayang kalau kita nggak cuci tangan, makan sana, makan sini, masuk dalam perut kita, masya Allah. Alhamdulillah. Aduh, biarkan orang di luar sana perempuan motong kuku, kemudian kukunya udah panjang, dicat lagi kukunya, ataupun kukunya nggak panjang, bisa lihat juga kukunya nggak panjang, dipanjangkan cuma sedikit ya, kira-kira 1 cm, kemudian dibersihkan, dikikir segala macam, biarin. Kalau kita potong. Kenapa? Tempat tinggalnya kuman, tempat tinggalnya hewan-hewan yang kecil itu yang nggak bagus di kuku kita itu. Potong, bersihkan. Nah, wa taqlimid dhufri wa tasrihil lahyah. Laki-laki memelihara jenggot, memanjangkan jenggot. Wa izalati rawaihi al-karihah, dan menghilangkan bau-bau yang tidak enak. Ini satu dalil hendaknya ahlul Quran tidak merokok, dan jangan ambil ilmu dari orang yang merokok. Karena seorang ahlul Quran itu dia sebisa mungkin untuk membersihkan dirinya dan menghilangkan bau-bau yang tidak enak dari tubuhnya. Nah, dan juga tidak memakai wal malabisi al makruhah, pakaian-pakaian yang makruh. Apa pakaian yang makruh? Pakaian tidak disukai, dan pakaian itu juga terbiasa dipakai oleh ahli maksiat. Jadi kalau kalian lihat ada ahlul Quran tapi pakaiannya terlalu ini ya Ustaz, terlalu itu ya Ustaz. Kalau memang dia pakai itu untuk bisa berbaur dengan orang-orang yang misalnya anak basket, dia pakai pakaian basket untuk bisa mudah berdakwah.
Tapi jangan majelis ilmu Quran juga pakai baju basket. Kuliah aja ada tuntunannya pakaian yang dibolehkan. Masa ini duduk di majelis Quran pakai baju basket? Maka ingat adik-adik, pakaian itu merupakan cerminan dari hati. Ini kata Ustaz. Ini kata Ustaz. Setelah Ustaz ketemu dengan beberapa orang, Ustaz ketemu dengan orang-orang yang hijrah, dia bilang, Ustaz, dulu saya pakai gamis nggak suka. Benci saya pakai gamis. Dulu saya pakai pakaian Islam itu nggak suka. Nggak nyaman saya. Bahkan ada orang pakai itu, saya coba, dalam hati saya itu nggak cocok aja gitu. Apaan sih pakai gitu? Maka pakaian itu dari hati ya. Semakin nyaman hati seseorang, semakin bersih hatinya, maka akan nampak juga nanti pada pakaiannya. Berarti orang-orang di luar sana pakaiannya itu nggak baik, berarti hatinya nggak baik, nggak bisa kita vonis demikian. Nggak bisa kita vonis juga dari penampilan mereka. Nah, waba'duh. Setelah kita pahamin tadi di sini bagaimana dijelaskan kepada kita makarimul akhlak, ini sedikit sekali ada sedikit sekali. Kalau di kitab At-Tibyan yang cetakan satu lagi itu cuma hanya setengah halaman kok, nggak salah. Mana kita sana kayaknya. Ada 3 cetakan, ini cetakan yang paling nyaman Ustaz pakai karena paling besar dan lumayan gitu. Kitab At-Tibyan ini ada cetakan 2 cetakan lagi, tapi ini yang paling enak bagi Ustaz dan juga ada penjelasan di bawahnya. Nah, dan bab ini bab yang paling menarik bagi Ustaz, baik untuk Ustaz ajarkan orang-orang yang pengajar, belajar, dan juga penghafal Al-Quran. Kenapa? Di lapangan banyak sekali yang melanggar ini. Bagaimana kita lihat di lapangan, apa penyebab orang gagal menjadi hafizul Quran? Ada zahirnya nggak nampak. Ada zahirnya nggak diamalkan, kukunya, janggutnya nggak ada, kumis mana merokok sana sini segala macam. Baik. Aduh, kita adukanlah, khawatir nanti tak mana-mana, khawatir jelekkan orang Quran yang ada. Waliyahzar kullal hazari, dan berhati-hatilah dia, waspadalah dia minal hasad, dari hasad. Kenapa hasad pertama sekali diambil di sini? Dari dengki. Adik-adik hati-hati. Penyakit hati yang pertama sekali ada di dunia setelah sombong, dengki. Sombong itu milik siapa? Milik syaitan. Dengki milik siapa? Manusia. Sombong bukan berarti manusia nggak punya sifat sombong. Ada, cuma sejarahnya dulu yang pertama kali sombong iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbar, dia punya sifat takabur di situ. Nah, yang kedua dengki. Al-Quran juz 6 halaman ke-11. Ta'im basatta ila akhir ayat di situ. Al-Quran juz 6 halaman ke-11. Ketika penjelasan mengenai bagaimana anak Nabi Adam, Qabil dan Habil punya sifat dengki. Apa Fani? Qabil dan Habil punya sifat Qabil dan Habil punya sifat dengki. Apa Dina? Qabil dan Habil punya sifat dengki. Ingat, dengki itu seperti nanti dia akan membakar amalan kita seperti api yang membakar batang kayu. Seperti api yang membakar batang kayu. Dan orang punya sifat dengki, capek hidupnya. Apa Rafa? Capek hidupnya. Sifani, diem-diem, ta'aruf dia, Masya Allah. Sama ikhwan, soleh, orang Korea, alumni Azhar Mesir. Ada dulu, Ustaz dulu sempat kenal orang Korea, alumni Azhar Mesir, dia ngajar bahasa Arab di YouTube-nya. Tahu-tahu ta'aruf, dan on the way menikah mereka. Yang ta'aruf siapa? Yang mau nikah siapa? Yang kesel si Rafa. Yang kesel si Nendi. Yang kesel si Dinar. Apa hubungannya? Kan itu kehidupan si Fani. Kenapa kita yang kesel? Baik. Ustaz, selain Qabil Habil, apalagi Ustaz? Masalah dengki paling besar. Lihat, masalah dengki itu bisa membuat seorang saudara membenci saudaranya. Yang pertama, Qabil Habil membunuh. Yang kedua, membuang. Tapi kalau kita buka surat Yusuf, keinginan dari saudara-saudara Nabi Yusuf bukan membuang, tapi membunuh. Uqtulu Yusufah. Bunuh Yusuf. Untuk yang tuanya itu agak bijaksana. Ini namanya kalau nggak salah Rubes atau Ruben namanya. Nama saudara Nabi Yusuf yang paling tua. Kan ada 12 tuh. Anak Nabi Ya'qub kan. Ada 12 anak Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf dan Bunyamin dari satu ibu. Kemudian ada anak Nabi Yusuf namanya Yehuda. Yehuda itu menjadi bapak moyang orang-orang Yahudi. Nah, tapi kita nggak bahas sejarah. Kapan kita bahas sejarah di sini? Baik. Kemudian kita lihat bagaimana karena dengki, kemudian anak-anak Nabi Yusuf mereka tega untuk membuang adiknya sendiri. Khawatir Ustaz nanti Rafa ada dengki di asrama, satu orang diangkat tidur di asrama, bangun-bangun di depan kampus nanti. Karena satu kamar, satu asrama dengki semuanya. Hati-hati dengan penyakit dengki.
Penyakit dengki itu memberikan satu efek negatif kepada amalan kita. Amal ibadah kita itu dibakar seperti api membakar batang kayu, dan juga hati kita itu capek gitu. Itu apa? Kayak orang stalking mantannya, yang ujung-ujungnya entah ngapain dia stalking, ujung-ujungnya ngapain? Penyesalan juga, sakit hati juga. Terus stalking terus, buka sana buka sini. Yang awalnya kepo diakhiri dengan penyesalan, itulah dengki. Orang beli mobil kok dia yang sibuk. Orang yang nikah dia yang sibuk. Orang perbaiki rumah dia yang sibuk. Ustaz pernah ruqyah kasus dengki antara persaingan dua orang kakak beradik. Awalnya si adiknya itu kerja di toko emas kakaknya, kemudian adiknya itu punya modal bikin toko emas sendiri, dan toko emas adiknya menjadi toko emas yang terbesar di daerah tersebut. Dengki kakaknya itu sampai anak keturunan mereka tidak mau berkomunikasi, sampai main dukun. Nah, karena itu dijelaskan kalau kita punya kebahagiaan jangan ceritakan pada semua orang. Apa Nabila? Jangan ceritakan pada semua orang. Karena tidak semua orang itu akan suka pada kebahagiaan kita. Tapi Ustaz tangan pingin posting aja nih, pingin bikin story nih. Setelah story udah gatel tangannya nih Ustaz. Nggak perlu diumbar ke sana kemari. Apa kesenangan kita tidak perlu diumbar ke sana kemari. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat kelima, itu ada kalimat seperti ini: Ista'inu, minta tolonglah agar ditunaikan semua hajat-hajat kamu biktimaniha, dengan menyembunyikannya. Minta tolonglah kepada Allah agar ditunaikannya segala hajat-hajat kamu dengan menyembunyikannya. Jadi Fani kalau memang mau S2 nanti ke Oxford University, diam-diam aja. Banyakkan dalam doa aja. Jangan bilang-bilang ke si Dinar, jangan bilang-bilang ke Nanti. Nanti mereka, aku yang berangkat bukan kamu, aku yang berangkat. Tuh lulus si Fani, si Dinar, Nanti nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena dengki. Contoh. Nah, jadi penyakit dengki ini selain membuat amalan kita terbakar, maka nggak baik juga untuk kesehatan mental kita. Memberikan dampak negatif pada diri kita. Naam, waliyahzar. Tapi ada dua hal yang boleh dengki. Yang pertama, dengki kepada orang yang diberikan hafalan Quran, kemudian dia sibuk murajaah. Yang kedua, dengki kepada orang yang diberikan harta dan dia sibuk menginfakkannya. Yang pertama apa? Dengki pada orang yang dikasih Al-Quran, kemudian dia sibuk membaca, kayak Serafina, kalian harus dengki ke dia. Boleh dengki ke dia itu. Tapi dengki yang positif. Tahu dia selesai 30 juz dan sehari dia baca 3 juz, dengki positif itu, dia bisa, kenapa harus saya? Enggak. Dia bisa, kenapa saya enggak bisa? Kalau dia bisa menghafal 30 juz, nah dia murajaah sehari 3 juz, kenapa saya enggak bisa? Atau kan sama juga manusia. Naam. Oh Ustaz, dia agak kurusan orangnya. Fani jangan lupa diet. Bagaimana kita pahami juga dengki itu boleh dalam hal orang yang dikasih harta banyak, kemudian dia tidak bersikap pelit, dia sedekah sana kemari. Khairan, wa ba'du. Wal yahzar kullal hadzari minal hasad. Hati-hati dengan hasad ya. Hasad itu bisa membuat hati kita kotor dan tubuh kita capek sendiri, pikiran kita capek sendiri, dan kita bad mood sendiri nantinya. Wariyai, dan bersikap riya, wal ajab. Bersikap sombong, bersikap ujub, wa ihtiqari ghairi, dan yang selainnya. Wa in kana dunahu. Kemudian wa yanbaghi an yasta'mila ahadits al-waridah fi tasbih wa tahlil. Dan hendaknya juga dia di sini dianjurkan untuk mengamalkan doa-doa yang baik dari Al-Quran dan hadis, doa seperti pembacaan doa-doa yang sifatnya itu tasbih dan juga tahlil, wa nahwihima minal azkari wa da'awat. Nah, ini sudah mulai masuk ke dalam pembahasan bagaimana seorang penghafal Quran itu hamil Quran punya amalan-amalan. Kalau yang pernah mondok di sini, Khaza ada pernah di sini, tahu sesuatu di sini itu ada amalan wirdul latif di subuh, kemudian juga ada ratibul atas di malam hari. Itu merupakan zikir-zikir mereka. Di sini dianjurkan lihat minal azkari wa da'awat, fit tasbih wa tahlil, sebelumnya tadi ya, tasbih dan tahlil. Tapi dalam bab ini nanti Ustaz ingin ambil satu momen tertentu, kita bahas masalah ini aja. Tadi kita nggak terlalu mencolok bahas ke situ, kita hanya membahas mengenai bagaimana menjaga adab lahir kita dan juga adab batin kita. Wa an yuraqaba Allah Ta'ala fi sirrihi wa alaniyati, dan dia hendaknya selalu merasa diperhatikan oleh Allah dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai.
wa yuhafadha 'ala dzalik, dan dia memelihara sifat muraqabah tersebut. Apa itu muraqabah, Rafa? Selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Wa an yakuna ta'wilahu fi jami'i umurihi 'ala Allah Ta'ala. Dan hendaknya dia di sini benar-benar mempercayakan, menyerahkan segala urusannya itu kepada Allah. Ini ada dalam Al-Quran, wa ufawwidu amri ilallah, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Dan aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah. Demikian juga seperti zikirnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits min 'adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata 'ain. Jangan engkau wakilkan diriku ini kepada diriku sendiri, walaupun cuma sekejap mata saja. Maksudnya jangan serahkan segala urusan pada diriku, ya Allah. Selalu tolonglah aku, selalu berikan aku pertolongan darimu. Naam. Wa ba'du. Alhamdulillah telah kita pelajari bagaimana tadi adab tahir ya, setelah 2 bulan yang lalu, karena kalian kemarin kebentur dengan ujian, kita pahamin adab batin, bersihkan hati dulu, maka Al-Quran bisa masuk. Itu materi yang sebelumnya. Bersihkan hati dulu, Al-Quran akan masuk ke kita. Ibarat kita ingin tanam pohon, tanam cabai, bersihkan tanahnya dulu, pupuk tanahnya dulu, apapun yang kita tanam akan berisi. Dan hari ini kita belajar bagaimana adab zahir kita, apa yang kita harus perhatikan dari penampilan kita, kehidupan kita, akhlak kita, bagaimana kita menyikapi kita haulat. Kita sedang paham sekarang kita siapa, kalian mahasiswa, apa yang kalian kedepankan, apa yang kalian bisa sedikit menundanya, seperti si Faza, dia sekarang bukan lagi mahasiswi, tapi dia seorang karyawan sekarang, dan juga on the way akan menikah. Maka dia harus pahamin apa yang lebih penting bagi dia sekarang dan apa yang akan menjadi nomor 2 dari prioritas dia sekarang. Nah, mudah-mudahan berfaedah. Tanya jawab saya lemparkan kembali kepada moderator kita, Nabila Laila Tanzila. Barakallahu fiikun. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada Ustadz Fadzil Maki yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya pada kesempatan kali ini. Dan mungkin sekarang adalah waktunya sesi tanya jawab ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan gitu, boleh langsung disampaikan saja. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Ya, mungkin sekali lagi ya buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Oke, Ustaz yang bertanya kalau gitu ya. Menjelang ujian, tadi kan diajarkan bagaimana kita tidak terlalai, tidak lalai dengan tugas kita untuk murojaah. Kalau bahasa kitab tidak lalai dengan dunia. Kalau bahasa Ustaz tidak lalai dengan jadwal murojaah kita. Menjelang ujian, bagaimana cara kita untuk mengatur murojaah? Kapan waktu yang paling tepat murojaah? Rafa, silakan dijawab. Pagi kah? Sore kah? Kayaknya pagi nggak sih? Jam? Pagi jam? Subuh. Oke, menarik. Dan Ustaz setuju. Jadi di Sudan itu ada mahasiswa Indonesia dan beberapa udah hafid mereka. Ada yang membagi polanya itu ba'da sholat atau juz. Sehingga setiap hari 5 juz ya. Setiap ba'da sholat 1 juz. Ini pribadi Ustaz sendiri tidak terlalu tertarik dengan pola murojaah seperti ini. Kenapa? Karena kualitas otak, fisik, dan kesibukan kita itu ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar berbeda-beda. Si Fani kalau murojaah ba'da zuhur mungkin sering ngantuk. Nabila ba'da asar waktunya olahraga. Nah, si Khaza ba'da zuhur masih di kerjaan dia. Sehingga momen untuk setiap orang tentunya kurang cocok ya kalau misalnya kita ba'da sholat itu hanya setiap ba'da sholat 1 juz. Dan Ustaz lebih tertarik kalau ba'da zuhur tidak murojaah, tidak mengapa. Ba'da zuhur mungkin cuma hanya ingin baca 1 halaman, 1 lembar ataupun seperempat juz, tidak mengapa. Setelah itu tidak lagi menyibukkan diri dengan Al-Quran. Ba'da asar tidak baca juga tidak mengapa.
hanya baca ayat kursi, kemudian hanya membaca seperti surat Al-Waqi'ah ataupun surat yang lain yang pendek saja. Nah, maka ambillah waktu yang otak kita tuh lumayan fresh. Kapan? Di waktu ba'da salat subuh, sebelum subuh, atau ba'da salat maghrib. Karena kita biasakan diri maghrib isya itu full untuk kegiatan Al-Quran. Seperti adik-adik pernah putar di sini kan, kita pernah sharing-sharing dulu. Nah, sehingga dengan pola seperti ini tidak akan mengganggu jadwal ujian kita, jadwal apapun kita, dan dengan kita menjaga ini menarik ini. Bagaimana dengan kita menyediakan waktu dengan Al-Quran, hari kita akan lebih berkah. Dulu ada orang yang nyusun skripsi mereka, dan dua-duanya itu waktunya sama, jadwal segala macam itu mereka atur sama. Tapi yang satu menambahkan waktu setengah jam untuk Al-Quran, yang satu nggak menambahkan waktu untuk Al-Quran. Dia bilang, entar aja deh, selesai skripsi, baru kembali lagi ke Al-Quran. Jadi dia off dulu gitu, kayak cuti dulu dari Al-Quran. Apa yang mereka dapatkan? Ternyata orang yang tetap meluangkan waktu setengah jam dari sehari semalamnya untuk Al-Quran, ini waktunya lebih produktif. Waktunya lebih produktif, dan juga terasa lebih barokah bagi dia. Apa makna barokah, Fani? Kita hanya waktu 24 jam. Bisa nggak Fani ikut kuliah 12 pertemuan? Waktu kita 24 jam. Bisa nggak ikut kuliah 12 kali pertemuan? Gimana kira-kira? Setiap pertemuan 1,5 jam. Kayak nggak masuk akal. Kapan tidurnya kita kan? Ternyata orang Al-Quran itu waktunya dibarokahkan. Barokahkannya bagaimana? Ini saya ceritakan ya. Dan mungkin di zaman sekarang sedikit. Kakek guru Ustadz, ada namanya lupa Ustadz siapa. Beliau orang kulit hitam, orang dari Sudan kayaknya ya. Beliau ngajar dulu di tempat Ustadz belajar di Salatiyah. Satu kesempatan guru Ustadz Syekh Malayan belajar sama beliau. Belajar sama beliau waktunya mungkin 45 sampai 1 jam. Tapi waktu yang hanya 45 sampai 1 jam itu terasa seperti 3 jam. Terasa seperti 3 jam. Dan mereka bisa membaca kitab Sahih Muslim beserta juga syarahnya. Waktu yang mereka gunakan untuk muzakarah, saling tanya jawab itu panjang banget. Padahal di menit cuma 45 sampai 60 menit. Di mana rahasianya? Syekh Malen mengatakan ini barokah. Yang sedikit tapi terasa banyak. Ini barokah namanya. Dan Al-Quran, yang memang mereka itu terbiasa dengan Al-Quran, waktunya akan barokah. Si Rafa yang hanya belajar menghadapi ujian 4 jam, dan Nanti yang belajar 7 jam, tapi Nanti tanpa Al-Quran, maka waktu Rafa ini akan terasa lebih banyak dan lebih barokah. Dalam artian ilmu yang dipelajari oleh Rafa ini akan terus nempel ke otaknya. Nanti 7 jam belajar, nggak nempel-nempel. Kenapa? Kepikiran ayam. Contoh Nanti, bukan Nanti ini, Nanti yang sana. Naam, ini yang namanya keberkahan. Jadi jangan takut nggak ada waktu untuk belajar. Tetap alokasikan waktu untuk belajar, alokasikan juga waktu untuk Al-Quran. Nanti waktu kita yang belajar tadi itu akan terasa lebih berkah. Akan terasa lebih maksimal, lebih efisien waktu kita tadi itu. Khairan, udah mulai ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana? Ini menarik, bagaimana menghilangkan sifat dengki ini. Satu, memahami bahwasanya setiap manusia punya kelebihan. Ini yang nggak dipahami orang. Qala Allah Ta'ala wa kadzalika zayyana likulli ummatin 'amala. Dan setiap umat itu ada kelebihan. Walikulli minhum walikulli syir'atin minhum wa minhaja. Dan setiap umat itu ada syariatnya, ada manhajnya. Mungkin kita melihat Nabilah nggak bisa ini, nggak bisa itu, tapi punya banyak kelebihan lain. Kita lihat ya Aida nggak bisa ini, nggak bisa itu, tapi punya banyak kelebihan lain. Demikian juga dengan Rafa dan yang lainnya. Sehingga kita pahami pertama, Allah telah memberikan setiap manusia itu kelebihan masing-masing. Makanya tadi kan Ustaz bilang, dengki itu boleh dalam 2 perkara. Apa dalam 2 perkara? Apa aja Rafa? Dengki satu dengki kepada orang yang punya hafalan Quran, kemudian dia banyak-banyak membaca. Yang kedua, dengki pada orang yang dikasih harta, dan dia banyak-banyak menginfakkannya. Sebenarnya, kalau kita ingin teliti ya, Fani, manusia hanya 1 dari 2 ini. Manusia, kalau dia produktif, hanya 1 dari 2 ini. Orang yang otaknya cerdas, yang semangatnya tinggi, yang tidak tergoda dengan dunia, maka dia bisa hafal Quran. Tapi belum tentu banyak uang. Dia bisa hafal Quran, tapi belum tentu banyak uang.
maka dia sibukkan dirinya dengan Al-Quran. Ada orang yang dia nggak kuat ngafal Quran, dia nggak sabar ngafal Quran, dia nggak mampu hafal Quran, tapi dia banyak uang. Maka lihat, ada manusia yang punya harta, ada manusia yang punya banyak Al-Quran. Jadi manusia hakikatnya kalau dia produktif hanya satu dari dua orang ini. Maka sungguh kasihan orang yang udah miskin tapi nggak mau baca Quran. Orang miskin tapi nggak mau baca Quran. Jangan jadi orang yang ketiga ya. Baik. Sehingga kita pahamin tadi setiap manusia itu kalau dia nggak lebih dari hartanya, insya Allah dia lebih dari waktunya. Mungkin hartanya nggak banyak, tapi Allah kasih dia waktu yang banyak. Ada orang yang banyak harta, banyak perusahaan, waktunya juga sedikit. Sibuk ke harta, sibuk ke sana, sibuk ke sini, sibuk dengan ngurus perusahaannya, maka waktunya murojaah Al-Quran juga sedikit. Yang pertama, kita memahami bahwasanya setiap orang diberi kelebihan. Yang kedua, mendoakan orang tadi. Karena kalau kita doakan, si Rafa misalnya, sudah berbagai macam skincare dia pakai, nggak glowing juga. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, glowingkanlah Teh Aida. Kalau kita doakan orang lain, ada malaikat yang menjawab doa kita, walaki mislu dzalik, dan untuk kamu juga demikian. Tapi kita nggak paham hadis ini. Makanya mau doakan, ya Allah, misalnya si Rafa pengen doakan, ya Allah, Teh Nenti. Cuma Teh Nenti doang. Nggak ada di situ, ya Allah, lancarkanlah hafalan Teh Nenti, solehakanlah dia, istiqomahkanlah dia, berikanlah nanti dia calon suami yang soleh banget, yang ganteng banget. Nggak terima deh Ustaz, nggak, buat aku aja semuanya. Ini masalahnya. Padahal kalau kita mendoakan dia, ada malaikat mendoakan kita, walaki mithli dzalika. Walaki mithlu dzalika. Dan untuk kamu juga demikian. Kamu juga pasti akan mendapatkannya. Malaikat doakan makbul kan? Nah, jadi sarana kedua untuk menghilangkan dengki dengan mendoakan kebaikan untuk dia agar Allah mengekalkan kebahagiaan dia tersebut. Si Fani lihat nanti beli motor baru. Motor baru beli diparkir di depan lagi. Setiap Fani keluar masuk asrama ada aja motor itu. Mau nggak dengki tapi di depan mata, pingin juga kayak gitu Ustaz. Nah, bagaimana menghilangkannya? Doa. Ya Allah, peliharalah motornya Teh Nenti. Ya Allah, bahagiakanlah dia dengan motornya. Itu sarana yang paling baik untuk membersihkan hati. Bagaimana kita menjadi pribadi yang selalu ingin bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Bukan semua senang susah melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Nah, dua aja dari Ustaz ya. Satu, sadar setiap orang punya kelebihan. Ketika kita lihat dia punya kelebihan A, kita yakin itu juga pasti punya kelebihan F. Yang kedua, doakan dia. Assalamualaikum Ustaz, Anda suci dari pendidikan matematika. Apa namanya ketika kita tidak memiliki waktu banyak dan terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai terlupanya bahwa ada kitab suci Al-Quran harus kita baca. Tapi kita sadar bahwa pengen kita baca, di sisi lain nggak ada waktu untuk membacanya. Saat ini solusinya gimana? Yang pertama, berdoa pada Allah. Doa dulu pada Allah. Ya Allah, berikanlah aku waktu untuk membaca kitab-Mu. Doa lagi pada Allah. Ya Allah, berikan aku keistiqomahan. Ada seorang ulama dari Syam, namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Doa beliau yang terkenal, yakni Allahumma rzuqni istiqamatan fi kulli hal. Ya Allah, berikanlah aku istiqamah dalam segala hal. Nah, yang pertama berdoa. Yang kedua, susun jadwal harian. Biasakan susul jadwal itu ba'da sholat. Pada sholat subuh mau ngapain, pada sholat zuhur mau ngapain. Kalau kita tidak ada kegiatan di pagi hari, buat jadwal, pada sholat duha ngapain, pada sholat asar ngapain, pada maghrib ngapain, pada isya ngapain. Minimal atur waktu maghrib isya untuk Al-Quran. Udah harga mati deh itu. Nggak ada obat lagi deh. Maghrib isya tidak sibukkan diri dengan dunia lain, sibukkan dengan Al-Quran. Toh kan nggak ada juga jadwal kuliah maghrib isya. Maghrib isya, harga mati, matikan handphone, sibukkan diri dengan Al-Quran. Demikian, atur jadwal, berdoa, dan atur jadwal. Kemudian untuk suci, tambahan dari Ustadz, 1, doa, 2, atur jadwal, masukkan maghrib isya itu harga mati untuk Al-Quran, untuk zikir, dan baca mempelajari ilmu agama. Hilangkan hal-hal yang menjadi distraksinya. Kalau misalnya kita sibuk dengan HP, jauhkan dulu. Sibuk dengan teman yang ngobrol aja tiap hari, bahas masalah Korea tiap hari, jauhin dulu dia sebentar, maghrib isya. Karena lama-lama nanti akan terasa nikmat, dan kita pengen ziyadah, pengen nambah terus. Tambah. Yang ketiga, perbaiki pola makan. Yang ketiga, perbaiki pola makan. Ada banyak sekali orang sekarang susah untuk berjuang itu karena nggak bisa bagus di pola makan. Perbaiki pola makan. Makan itu nggak apa-apa sering. Jadi Aida kalau mau makan sehari 5 kali nggak ada masalah. Tapi dikit-dikit makannya. Jangan sehari cuma 2 kali Ustaz. Makan siang, makan malam. Cuma 3 kali piring.
kenyang tambah lagi. Ini yang bahaya. Makan dikit-dikit. Nah, jadi yang ketiga tadi apa? Perbaiki pola makan. Ustaz, bagaimana perbaiki pola makan? Ustaz nggak akan panjang di majelis ini. Kapan-kapan mungkin kalau ada waktu, Nabila bisa ingatkan. Ustaz mungkin bisa ajarkan kami bagaimana pola makan Rasulullah dan juga pola makan keluarganya Rasulullah SAW. Itu menjadi kajian menarik bagi Ustaz karena ternyata memang keberhasilan kita dalam kesuksesan kita diantaranya adalah memperbaiki pola makan kita. Kalau enggak, mageran nanti. Yang keempat, atur jadwal olahraga. Yang keempat, atur jadwal olahraga. Tanya dengan Tekhaza, bagaimana dia mengatur jadwal olahraga dia. Selain memanah, berkuda, ada olahraga yang simple, 5BX namanya. Cari di YouTube, 5BX. Itu olahraga yang mengajarkan kita hanya 5 gerakan, 1 gerakan 1 menit. Jadi nggak ada istilah orang mager, nggak ada. Dan orang mahasiswi kalau mager, itu seperti memperbodoh dirinya sendiri. Nanti, Ustaz mau tanya, kalau nggak pakai skincare, hitam nggak? Hitam, Ustaz. Berarti skincare berkualitas untuk mengglowingkan wajah kita ya. Oke. Demikian juga olahraga. Kalau ada orang nggak pinter-pinter juga, mungkin nggak olahraga. Mungkin apa Mungkin nggak olahraga. Ada orang yang mager, mungkin nggak olahraga. Aduh, pengen ngejalan tugas, aduh mager, itu mungkin nggak olahraga. Sampai di Jepang itu, di salah satu asrama mahasiswa S2, S3-nya itu, dulu cerita dari salah satu dosen di ITB, beliau cerita, masa dia kuliah di Jepang, asramanya itu seperti mewajibkan untuk olahraga, namanya 5BX, olahraga hanya 5 gerakan, 1 gerakan 1 menit. Jadi kalau 5 gerakan 5 menit. Dengan istirahat, dengan persiapan, kita bilang maksimalnya 15 atau 10 menit. Cuma segitu doang. Dan efeknya bagus banget. Badan kita tuh pengen gerak terus, otak kita pengen bekerja terus. Nah, demikian ya tes suci. Ada 4 dari Ustaz tadi, doa. Kemudian kita biasakan untuk mengatur waktu kita. Inna sholata kanat 'alal mu'minin, kita memutar salat itu ada dalam atas orang mukmin itu ada waktunya. Jadi demikian juga kita besok mau ngapain kita udah tahu. Pada zuhur ngapain, pada duha ngapain, pada asar ngapain, pada maghrib ngapain, pada isya ngapain, sebelum tidur ngapain. Lebih bagus lagi kalau tiap jam kita atur. Nah, yang ketiganya perbaiki pola makan, yang keempatnya jaga jadwal olahraga. Raihana Syifa. Ustaz, bagaimana cara mengatur waktu murojaah sedangkan di pondok ditargetkan untuk ziyadah? Tanya ke Teh Aida, waktunya mepet. Bisa dibilang seperti ngambil program takhasus. Takhasus yang sekarang aneh. Takhasus sekarang aneh. Kenapa Ustaz? Ustaz pernah diundang untuk ngisi bagaimana pola menghafal Al-Quran ya. Ustaz sampai ke lembaga tersebut, ketemu dengan senior-seniornya, dengan alumninya, wajah mereka kayak wajah capek, stres wajahnya. Kenapa? Karena mereka wajah orang yang telah selesai menghafal Al-Quran, tapi yang lancar cuma 2 juz. Jangan tanya juz 29. Juz 30 nggak lancar. Yang lancar cuma juz 1, juz 2. Rata-rata. Mayoritas seperti itu. Akhirnya Ustaz ngisi kajian, Ustaz jelasin, gini. Mereka senang. Setelah itu kami ngobrol panjang, lebar, segala macam. Alhamdulillah. Kenapa? Karena di takhasus itu disuruh untuk banyak-banyak setoran tanpa murajaah. Itu bukan menghafal, itu menghafal dan melupakan. Kalau murajaah di Darul mungkin, Khaza yang udah tahu 4 fase murajaahnya. Sehari itu 4 murajaah. Murajaah paralel, murajaah yang dimungkinkan, murajaah juz yang sedang dihafal, murajaah juz yang baru dihafal. Ustaz, bisa nggak kira-kira? Ini ada 4 fase murajaahnya Ustaz. Adik Teh Aida aja bisa. Teh Aida aja bisa. Sehari semalam 4 murajaah ini dijaga. Bagaimana mereka menjaga murajaah paralel? Murajaah murajaah paralel, murajaah dimungkinkan. Ini duha waktunya. Ini di waktu duha. Kemudian murajaah yang sedang dihafal. Ini murajaahnya mereka di waktu ba'da salat asar. Jadi kalau misalnya Fani sedang menghafal juz 6, maka setiap hari juz 6 itu harus dihafal. Setiap hari. Kenapa? Jangan sampai ketika hafal juz 6 udah halaman 18, apa kabar halaman kedua? Apa kabar halaman ketiga? Pernah hafal sih Ustaz? Tapi jangan ditanya ya. Jangan ditanya. Pernah hafal? Jangan dites Ustaz. Dan juga murajaah hafalan yang baru dihafal. Kalau juz 6, yang baru dihafal juz berapa? Juz 5 dong. Sedang menghafal juz 6, yang baru dihafal kemarin juz berapa juz ini? Ini juga wajib di murajaah sehari setengah juz. Kenapa? Ini Ustaz bilang bahasanya hafalan ketimpa.
hafalan yang baru banget dihafal ini hafalan yang riskan banget dia, cepat banget hilang. Maka ketika kita menghafal juz 7, berarti yang kemarin juz 6. Juz 6 ini harus dibaca ketika kita menghafal juz 6. Menghafal juz 7. Sehingga pola yang hanya setoran, ada banyak sekarang pola kayak gitu. Ada Aida yang 2 bulan hafal Quran, ada. Cici nggak sampai 2 bulan, 50 santriwati di sini 50 hari dia hafal Quran. Tapi setelah hafal jangan tanya ya, yang lancarnya ya. 1 halaman pun nggak ada yang lancar. Jadi sekarang pingin hafal atau pingin pernah hafal? Rafa pingin hafal atau pingin pernah hafal? Pingin hafal. Nah, jadi buat Rehana silahkan ikut aja sekarang pola di pondoknya, tetap hormati pola lembaganya, hormati guru-gurunya. Ustaz nggak suruh keluar, jangan, nikmatin dulu di situ. Setelah lulus, nanti kalau ada waktu ketemu Ustaz silahkan. Kalau Ustaz sibuk, temuin Teh Aida. Teh Aida udah paham semua polanya. Biar diatur jadwal murajaah, hafalan baru, hafalan lama, juz sedang dihafal, hafalan yang bermasalah. Nanti kesibukan kita bagaimana kita membanyakkan waktu murojaah dibandingkan menghafal. Kalau di sini kami imbangkan antara murojaah dengan menghafal, itu diimbangkan. Makanya santri di sini kalau tanya mereka hafal juz berapa, juz 14, itu juz 14-nya juz 1 sampai 14 semuanya lancar. Semuanya lancar. Udah hafal berapa? 20. Beneran 20 loh. Beneran 20. Besok coba baca ya, 20 juz sekali duduk aman, Ustaz. Nah, mereka sering tasmi. Sering tasmi itu setiap 5 juz tasmi, 10 juz tasmi. Tasmi itu baca dari juz 1 sampai juz yang udah dihafal. Misalnya Aida berhafal berapa? 20. Berarti harus bisa juz 1 sampai juz 20 sekali duduk. Baik, Rehana, hormatin lembaga, hormatin guru, hormatin pesantren, hormatin polanya. Jangan pernah ada rasa kayaknya jelek, jangan. Tadi Ustaz hanya memberikan perbandingan saja, tetap berhusnuzon yang di lembaga aku ini yang terbaik. Ketika telah lulus, nanti temuin Ustaz, temuin Teh Aida. Masya Allah, ini hafizah kita baru datang, Serifina. Apa kabar Serifina? Alhamdulillah Ustadz, maaf izin Alhamdulillah. telat. Labas, kita kasih tugas nanti Aida. Ada tugas dari Ustaz nanti ya. Khairan insyaallah. Naam. Ustaz rasa udah selesai. Yang lain. Taib ini barusan ada yang menarik. Serifina bagaimana mengatur waktu murojaah sedangkan di pondok ditargetkan untuk ziyadah hafalan baru. Di pondok Serifina juga dulu pasti ada murojaahnya dan kita pernah ngobrol ini waktu di sini. Al-muhim untuk Rehana tadi ya kesimpulannya hormatin keputusan pondok, hormatin guru ustazah di sana, ustaz di sana. Nanti selesai lulus temuin ustaz atau temuin Teh Nur Aida Zahirah. Ustaz rasa cukup dan ini juga udah malam waktu kita. Mudah-mudahan berfaedah kajian kita tadi dari jam 8 kurang 15 sampai jam 21.23. 1 jam setengah lebih. Hampir 2 jam. Nah, mudah-mudahan berfaedah. 1 jam setengah lebih. Nah, mudah-mudahan berfaedah apa yang kita pelajari hari ini yang baru masuk hafizah kita, Sister Revina. Tadi Ustaz sempat sampaikan Serifina baru lulus, itu godaan setan paling banyak biasanya. Mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan bisa menjaga istiqomah sehingga nanti ketika lulus juga di kampus, hafalan juga masih banyak yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Semuanya tetap jaga husnuzon ke teman-teman kita, tetap mendoakan yang baik-baik. Jadi caranya Rafa ingin lancar hafalan gimana? Doakan Serifina hafalannya lancar. Ya Allah, lancar hafalan dia. Ya Allah, pingin sebut Serifina berat memang Ustaz. Ya pelan-pelan. Ya Allah, lancarkanlah hafalan dia, hafalan Serifina, hafalan Nabila, hafalan Fani. Nanti ada malaikat walaki mithlu dzalik. Dan untuk kamu juga demikian. Kita husnuzon, jaga dari penyakit dengki, jaga dari penyakit ujub, dan kita pahami mana yang lebih penting dari kehidupan kita sekarang, dari bab-bab yang penting akan kehidupan kita. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban وعملا متقبلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya adik-adik semuanya dan juga dari ibu-ibu ataupun teteh semua. Barakallahu fikum. Ketemu lagi di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Nabila. Mohon maaf Ustaz, lift duluan ya, karena mau ngecek ke belakang dulu. Barakallah. Ustaz. Apa?
Syurukum Ustaz. Mungkin alhamdulillah ya. Alhamdulillah Ustadz Fadil Al-Maki telah menyampaikan materinya dan kita juga telah melakukan kegiatan dari mulai pembukaan, kemudian penyampaian materi, dan yang terakhir ada sesi tanya jawab. Dan sekarang saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan mungkin ya dari adab untuk penghafal Al-Quran. Yang pertama adalah harus bersikap zuhud, jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang berbau duniawi, dan kemudian kita harus bersifat pemurah, dan juga kita harus bisa mentafakuri kandungan dari ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran merupakan bagian atau penjelas dari akar ilmu pengetahuan. Kemudian penghafal Al-Quran juga harus senantiasa bersifat waro dan berhati-hati dalam keadaan apapun. Kemudian harus memiliki sifat khusyuk dan juga harus banyak tersenyum, tetapi jangan sampai tertawa terbahak-bahak karena itu merupakan salah satu adab. Dan kemudian jangan terlalu banyak bercanda. Kemudian juga penghafal Al-Quran harus memperbanyak wazifah syariah. Kemudian penghafal Al-Quran juga harus menghilangkan bau-bau yang tidak enak gitu dari badannya. Dan tidak memakai pakaian yang makruh dan menjauhi sifat ria dan mengamalkan doa-doa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.